Kalau begitu aku akan menggunakan lubang cacing itu untuk mencapai alam bawah lainnya. Kata Limuran. Ia memperkirakan bahwa dengan kekuatan magisnya saat ini, bahkan tanpa kekuatan kapak penciptaan, ia seharusnya bisa membuka lubang cacing itu dan melewatinya. Zhao Wuming mengangguk pelan. Sebelum itu, mohon mintalah sahabat kecil Li untuk mengambil kapak penciptaan ini dan membawanya ke alam abadi. Lagi pula, kapak penciptaan dulunya adalah harta karun rekan Daois Jin Yu, guru Qiongqi. Kapak ini dapat membantu Qiongqi bangkit lebih cepat. Lagi pula, kapak penciptaan dan 10 artefak suci lainnya berkaitan dengan pembangunan kembali istana abadi di akhir zaman. Jangan sampai benda-benda ini jatuh ke tangan orang luar. Mengambil kapak penciptaan, Li Muran terkejut. 10 artefak ilahi agung semuanya adalah harta karun tingkat artefak surgawi. Hanya makhluk setingkat dewa abadi yang benar-benar dapat menggunakannya. Aku bahkan belum menjadi dewa abadi, jadi aku khawatir aku tidak memiliki kemampuan untuk mengambil kapak penciptaan. Zhao Wuming berkata, kau jelas tidak bisa mengambil kapak penciptaan dengan kemampuanmu sendiri, karena kau tidak memiliki harta ruang yang mampu menampungnya tanpa hancur oleh cahaya kemasan gelap yang dipancarkannya. Namun, rekan Daois Bing Feng telah menyembunyikan kapak penciptaan dengan aman di dalam hati naga sejatinya. Jika kau mengambil hati naga sejati, kau juga akan secara alami mengambil kapak penciptaan. Sedangkan untuk kerangka naga rekan Daois Bing Feng, tolong simpan baik-baik. Jika kau bisa membangkitkan rekan Daois Bing Feng di masa depan, kerangka naga ini akan membantumu meningkatkan kultivasimu dengan cepat. Baik, Limuran setuju, lalu mengikuti instruksi Zhao Wuming, merapal mantra untuk mengecilkan kerangka naga hingga seukuran kaki, memasukkannya ke dalam kotak giok, dan menempelkan beberapa jimat penyegel di kotak giok tersebut. Setelah itu, Limuran, di bawah bimbingan Zhao Wuming, mengumpulkan hati naga sejati. Hati naga sejati telah berubah menjadi batu giok biru dan putih, tampak seperti batu biasa tanpa fluktuasi energi. Namun, jika diaktifkan sesuai hukum, ruang tertutup di dalam hati naga sejati dapat dibuka, dan kapak penciptaan yang tersembunyi di dalamnya dapat diambil. Limuran menempelkan satu-satunya jimat abadi Tai miliknya yang tersisa ke hati naga sejati, yang akan sedikit mengurangi efek sedikit kekuatan hukum yang keluar dari kapak penciptaan. Meskipun demikian, Limuran harus secara berkala mengisi kembali jimat abadi Tai dengan jimat Yuan abadi dan secara teratur memperkuat batasan spasial surga Gua Langhuan, jika tidak, jimat itu pada akhirnya akan rusak. Setelah mengumpulkan kerangka naga dan jantung naga sejati, Limuran merapal mantra lain, memindahkan gunung dan lautan, serta memulihkan urat nadi naga ke keadaan semula. Vegetasi yang sebelumnya rusak langsung tumbuh subur dan hijau setelah ia membangkitkan semburan vitalitas. Setelah melakukan semua ini, Limuran tiba di sekitar lubang cacing. Setelah sedikit penjelajahan, Limuran membuka mulutnya dan memanggil pedang gelap. Kemudian, Limuran memegang pedang gelap dan melepaskan serangkaian teknik pedang gelap, memancarkan garis-garis cahaya pedang hitam. Cahaya pedang hitam ini berkumpul di mulut lubang cacing, secara bertahap membentuk tirai cahaya pusaran hitam. Pusaran hitam ini mulai menelan ruang lubang cacing di sekitarnya sedikit demi sedikit. Hanya dengan sebatang dupa, pusaran itu menciptakan lubang hitam berukuran sekitar 3 meter di dalam lubang cacing, yang tak berdasar. Limuran melesat ke lubang hitam, dan saat berikutnya ia dengan mudah memasuki lubang cacing. Lubang hitam itu segera hancur setelah Limuran memasukinya, berubah menjadi bintik-bintik kecil cahaya hitam dan menghilang tanpa meninggalkan fluktuasi spasial. Begitu pula Limuran, lenyap dari dunia serangga ini. Limuran melakukan perjalanan melalui lubang cacing untuk jangka waktu tertentu, sekitar 1 atau 2 jam, dan kemudian dia merasakan gaya tolak antar muka yang lemah. Limuran mencari ke depan melawan gaya tolak dan segera menemukan jalan keluar lain dari lubang cacing tersebut. Kemudian, Limuran sekali lagi memanggil pedang kegelapan dan dengan mudah menebas gaya antar muka untuk menciptakan lubang hitam, lalu terjun ke dalamnya. Saat berikutnya, mata Limuran berbinar dan dia mendapati dirinya berada di atas hamparan es bersalju. Sebelum Limuran sempat memahami sepenuhnya lingkungan sekitarnya, dia mendengar suara-suara bertanya dari 2 biksu di dekatnya, dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang belum pernah didengarnya. Sebelum Limuran sempat bereaksi, kedua biksu itu sudah menyerang. Tiba-tiba, angin kencang bercampur bila angin yang tak terhitung jumlahnya menghantam Limuran. Tersembunyi di tengah angin yang berhembus kencang, terdapat jarum-jarum emas bening yang tak terhitung jumlahnya, sebanyak bulu lembu. Jika bukan karena indera kedewaan Limuran yang luar biasa, yang mampu merasakan harta karun halus dan tak biasa yang bercampur dengan angin yang berhembus kencang, harta karun jarum emas ini takkan terlihat oleh mata terbuka. Limuran sedikit mengernyit, menahan napas saat tiba-tiba melepaskan aliran esensi abadi yang kuat, yang menyembur keluar dari tubuhnya. Esensi abadi ini segera berubah menjadi gelombang udara, menyebar ke segala arah. Entah itu angin kencang atau jarum emas,
semuanya terdorong mundur oleh gelombang udara ini, tak mampu mendekati Limuran dalam jarak 3 meter. Bukan hanya itu saja, beberapa jarum emas tersebut langsung tertiup mundur oleh gelombang udara, menyerang balik pemiliknya dengan kecepatan dan keganasan yang lebih besar. Hanya terdengar 2 kali teriakan "Ah!", dan kedua pendeta itu terjatuh dari udara dan mendarat di lapangan es, tak bergerak dan tak bernapas. Ternyata mereka berdua adalah pembudidaya serangga di tahap awal Mahayana, kata Limuran ringan. Seorang kultivator pada tahap awal Mahayana, yang dianggap sebagai kultivator yang sangat berpengalaman di alam bawah, masih rentan terhadap energi abadi Limuran. Kedua kultivator serangga itu telah tertusuk setidaknya puluhan lubang oleh jarum emas, menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk menahan serangan balik Limuran. Namun, jarum emas ini saja tidak cukup untuk langsung membasmi dua kultivator Mahayana. Karena penasaran, Limuran dengan santai mengambil salah satu jarum emas dan memeriksanya dengan saksama. Ada cahaya dingin redup pada jarum emas sepanjang 1 inci, dan pada saat yang sama, aroma manis samar melayang ke hidung Limuran, menyebabkan wajah Limuran sedikit berubah. Racun yang dahsyat, gumam Limuran, kalau aku lengah dan terkena beberapa jarum emas, mungkin aku akan lumpuh dan tak bisa bergerak. Kedua pembudidaya serangga Mahayana ini diracuni oleh puluhan jarum emas sekaligus, pantas saja mereka langsung mati. Ini pertama kalinya aku di dunia ini, dan kedua pembudidaya serangga ini sungguh brutal. Mereka terlalu kejam. Limuran mengerutkan kening. Ia melirik mayat kedua pembudidaya serangga itu, mengulurkan tangannya, dan mengambil cincin penyimpanan serta harta karun lain yang mereka tinggalkan. Kemudian, ia meluncurkan beberapa bola api, membakar tubuh mereka menjadi abu. Limuran melihat sekeliling dan menemukan ada penghalang transparan tak terlihat di sini, tetapi itu tidak digunakan untuk menutup pintu keluar lubang cacing, tetapi untuk mencegah orang luar mendekati lubang cacing. Pembatasan ini dianggap cukup canggih, tetapi di mata Limuran, pembatasan ini dapat dipatahkan dengan telapak tangan atau pedang. Limuran terbang keluar dari batasan, melihat sekeliling, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba mengulurkan jari dan cahaya pedang melesat keluar dari suatu tempat di tanah. Cahaya pedang menembus langsung ke kedalaman es dan menghancurkan ratusan kaki es di tanah. Benar saja, sebuah gua batu terungkap di bawah es. Di dalam gua batu, puluhan kultivator manusia sedang memanipulasi dan mempertahankan formasi terlarang. Namun, ketika Limuran mengamati dengan saksama, ia mendapati bahwa para kultivator manusia ini berwajah pucat dan berekspresi datar, tidak mati maupun hidup. Ternyata mereka semua adalah mayat hidup yang dikendalikan oleh serangga aneh. Limuran mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebotol air bunga pengusir serangga dari tangannya. Limuran melepaskan seberkas energi abadi, yang berubah menjadi untaian cahaya spiritual setipis rambut yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sinar cahaya spiritual terbungkus dalam satu atau beberapa tetes embun bunga pengusir serangga, dan meresap ke dalam tubuh para kultivator manusia di bawahnya. Sesaat kemudian, sejumlah besar serangga aneh seukuran beras hitam terbang keluar dari tubuh para pembudidaya ini, tetapi tepat setelah mereka terbang beberapa kaki, mereka hancur berkeping-keping oleh serangan telapak tangan Limuran di udara. Setelah sebatang dupa, serangga-serangga aneh di tubuh para kultivator manusia ini pun lenyap sepenuhnya. Serangga-serangga aneh ini berkualitas tinggi, dan akan sulit untuk mengusir mereka dari tubuh para kultivator hanya dengan embun bunga pengusir serangga. Namun, Limuran menggunakan energi abadi sebagai panduan, membuat serangga-serangga aneh ini tak punya tempat untuk bersembunyi. Setelah serangga aneh itu meninggalkan tubuh mereka, para kultivator manusia ini tetap tak sadarkan diri. Limuran menyuntikkan beberapa aliran energi abadi ke dalam beberapa dari mereka, dan mereka perlahan-lahan terbangun. Di mana ini? Salah satu pria parubaya terbangun lebih dulu. Ia melihat sekeliling dengan linglung, lalu menatap Limuran yang melayang di udara, dan bergumam, apakah senior menyelamatkan kita? Aku hanya ingat melawan sekelompok serangga aneh di benua Yunlan, lalu aku pingsan. Benua Yunlan. Hati Limuran tergerak. Ia tak hanya mengerti bahasa yang digunakan oleh kultivator manusia ini, tetapi juga mengenal tempat yang disebut benua Yunlan. Mungkinkah ini dunia bawah Yunlan yang disebutkan oleh teman-teman kereta apiku? Limuran terkejut sekaligus gembira. Alam Yunlan adalah tempat Tai Changkong dilahirkan dan naik ke surga. Dilanda wabah serangga, alam itu menghadapi situasi yang menyedihkan. Tai Changkong mencari bantuan dari seluruh penjuru alam abadi, tetapi kata-katanya yang rendah hati diabaikan. Tai Changkong pernah memberitahu Limuran beberapa informasi tentang dunia bawah ini. Oleh karena itu, Limuran langsung menyadari dari kata-kata dan nama tempat bahwa dunia yang ia tempati adalah dunia Yunlan yang disebutkan oleh Tai Changkong. Apakah wabah serangga pernah terjadi di dunia ini? Sudah berapa lama itu terjadi? Apakah kamu kenal Sekte Tianyi? Tanya Limuran. Melapor, senior, pria parubaya itu tampak jauh lebih tenang.
Ia sama sekali tidak merasakan aura limuran yang tak terduga, jadi ia bahkan lebih hormat kepadanya. Tentu saja saya kenal Sekte Tianyi. Sekte Tianyi adalah sekte nomor 1 di benua Yunnan. Di bawah kepemimpinan Sekte Tianyi, kami telah berjuang melawan wabah serangga selama ratusan tahun. Limuran mengangguk pelan. Jawaban pria parubaya itu membuatnya semakin yakin bahwa dunia ini adalah dunia Yunnan tempat Tai Cangkong naik. Jadi begitulah, pikir Limuran dalam hati, jadi karena pengaruh kapak penciptaan, batas antara dunia serangga dan dunia awan menjadi semakin lemah, hingga akhirnya membentuk lubang cacing. Lubang cacing ini ditemukan oleh seorang pembudidaya serangga tingkat tinggi dari alam serangga, yang kemudian membukanya, sehingga sejumlah besar serangga aneh membanjiri alam Yunnan, menyebabkannya dilanda wabah serangga. Para kultivator manusia di dunia ini, terutama dari Sekte Tianyi, termasuk Tai Cangkong sebelum kenaikannya, tidak mampu menghentikan wabah serangga. Setelah Tai Cangkong naik ke alam abadi, ia mencari pertolongan kemana-mana, tetapi tak seorang pun menanggapi. Hampir saja, kata Zhao Huming, manusia berencana, dewa yang menentukan. Jika memang ada seorang guru dari alam abadi yang mendengar seruan Tai Cangkong untuk meminta bantuan dan bersedia maju, atau bahkan secara pribadi turun ke dunia fana untuk mengatasi wabah serangga, dengan visi seorang abadi, kemungkinan besar mereka akan menemukan lubang cacing, lalu menemukan urat nadi naga, atau bahkan kerangka naga, dan mendapatkan jantung naga sejati. Jika itu yang terjadi, kapak penciptaan pasti sudah jatuh ke tangan orang lain sejak lama, dan kita semua tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkannya. Limuran mengangguk dan menjawab melalui transmisi suara, dengan kekuatan magis para dewa, jika mereka bisa datang ke alam bawah untuk melenyapkan wabah serangga, itu akan sangat mudah. Jika mereka juga bisa mendapatkan kerangka naga, jantung naga sejati, dan artefak kapak penciptaan, itu akan menjadi kesempatan besar. Jika para dewa itu tahu tentang ini, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Zhao Wuming tertawa dan berkata, haha, kata takdir saja sulit dipahami, bahkan bagi makhluk surgawi. Mereka yang mengolah keabadian, terutama mereka yang telah mencapai tingkat keabadian, biasanya membutuhkan kesempatan besar jika ingin meningkatkan kultivasi mereka. Para makhluk abadi di dunia keabadian terus-menerus mencari takdir mereka sendiri dan sangat mementingkannya. Namun, takdir seringkali ada di samping kita, tetapi kita kehilangannya hanya karena satu pikiran. Kata-kata Zhao Wuming membuat Limuran berpikir dalam-dalam. Setelah merenung sejenak, Limuran berkata, seperti kata senior, takdir hanyalah sebuah kata, tetapi maknanya tak terbatas. Aku berjanji kepada Tai Cangkong bahwa aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantunya mengatasi wabah serangga di alam Yunnan. Sekarang karena aku memiliki kesempatan untuk datang ke alam Yunnan hari ini, wajar saja jika aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi wabah serangga terlebih dahulu, lalu melampaui kesengsaraan dan naik ke keabadian, lalu kembali ke alam abadi. Zhao Wuming mengangguk dan memuji, jika kau, Li Xiaoyou, ingin menepati janjimu, tentu saja aku tidak akan keberatan. Li Xiaoyou telah membuat beberapa kemajuan awal dalam mengolah transformasi satu Qi menjadi 3 murni, jadi berurusan dengan serangga-serangga aneh dari alam bawah ini tentu saja mudah. Namun, banyak kekuatan magis dari transformasi satu Qi menjadi 3 murni pastilah didasarkan pada energi abadi. Tidak ada pemurnian energi abadi di sini, jadi kau harus menggunakan energi abadi di tubuhmu sesedikit mungkin. Harap berhati-hati. Terima kasih sudah mengingatkan, senior. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Limuran mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setengah tahun kemudian, di sebuah lembah terpencil di benua Yunnan, semua bunga di lembah itu layu dan vegetasinya pun menipis. Namun, di dasar lembah, tumbuh Ganoderma lucidum seputih salju, seperti batu giok, setinggi setengah manusia. Pada permukaan Ganoderma lucidum ini terdapat bintik-bintik putih yang tak terhitung jumlahnya sebesar butiran beras, dan setiap bintik putih mengeluarkan gumpalan kabut putih susu, membuat seluruh Ganoderma lucidum tampak seperti diselimuti kabut dan sangat buram. Suatu hari, beberapa sosok serangga dan manusia turun ke lembah. Salah satu sosok serangga itu berubah menjadi seorang lelaki tua berhidung elang, dan langsung mengincar Ganoderma lucidum. Ganoderma giok 10.000 tahun. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan berseru kegirangan, aura yang sungguh murni. Ini memang ramuan legendaris berusia 10.000 tahun yang telah hilang selama bertahun-tahun. Menurut catatan sejarah, ramuan ini hanya dapat tumbuh di tempat-tempat dengan energi spiritual yang luar biasa melimpah, seperti mata roh tertinggi. Aku tak pernah menyangka akan ada Ganoderma giok berusia 10.000 tahun di lembah sederhana ini. Kultivator manusia parubaya yang datang bersama lelaki tua itu terikat erat oleh 7 atau 8 tali seperti tentakel, tak bisa bergerak. Setelah kultivator serangga tua itu mengenali Ganoderma giok, kultivator parubaya itu memohon ampun, saya sudah memberitahu Anda tentang keberadaan Ganoderma giok, dan Anda telah mengonfirmasi informasinya.
Kumohon tepati janjimu dan ampuni nyawaku. Lelaki tua berhidung elang itu mencibir, apa gunanya aku menyelamatkan nyawamu? Semakin sedikit orang yang tahu tentang Ganoderma giok, semakin baik. Aku tidak ingin orang-orang itu tahu dan ikut campur. Setelah itu, lelaki tua berhidung elang itu tertawa sinis dan menunjuk lelaki paruh baya itu. Jarinya tiba-tiba memanjang puluhan kaki, bagai jarum tajam, menusuk lelaki paruh baya itu. Lelaki paruh baya itu tak bisa bergerak, dan hanya bisa memejamkan mata menunggu ajal. Akan tetapi, tepat ketika jarum tipis itu hendak menusuk lelaki paruh baya itu, beberapa benang pedang tak kasat mata tiba-tiba muncul di sekitarnya tanpa peringatan, dan benang pedang itu dengan mudah mematahkan jarum tipis panjang itu menjadi beberapa bagian. Lelaki tua berhidung elang itu menjerit kesakitan. Ia menatap jari yang patah dengan tak percaya. Lendir berwarna hijau tua mengucur dari jarinya. Bukan hanya itu saja, tali tentakel yang melilit lelaki paruh baya itu pun seketika terpotong-potong oleh benang pedang tak kasat mata itu. Namun lelaki paruh baya itu sendiri tidak terluka. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan benang pedang itu dikendalikan dengan sempurna. Ada seorang guru. Lelaki tua berhidung elang itu terkejut. Ia tidak peduli dengan Ganoderma lucidum, giok berusia 1000 tahun, dan langsung berubah menjadi bayangan serangga lalu melarikan diri dari lembah. Namun, tepat saat ia terbang beberapa kaki, berbagai macam jimat abadi tiba-tiba muncul dari udara tipis di seluruh lembah. Jimat-jimat ini langsung saling mengaktifkan, dan dalam sekejap mata, sebuah formasi jimat raksasa terbentuk, menutupi seluruh area lembah sejauh ribuan mil. Bahkan jika pembudidaya serangga tua itu melarikan diri sejauh 1000 mil dalam sekejap, dia tidak dapat lolos dari jangkauan formasi jimat. Siapakah tuan ini? Teriak si penanam serangga tua sambil melihat sekelilingnya dengan waspada. Sebuah batu besar biasa di dekat Ganoderma giok tiba-tiba mulai bergerak, memancarkan lapisan cahaya kuning redup. Sesaat kemudian, batu besar itu berubah wujud menjadi seorang kultivator muda, tak lain adalah Limuran. Ilusi yang luar biasa, si pembudidaya serangga tua terkejut. Ia pernah melihat batu besar ini sebelumnya, dan pada titik terdekat, mereka hanya berjarak 100 kaki. Ia bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah ilusi yang diciptakan oleh seorang pembudidaya tingkat tinggi. Limuran mengeluarkan jimat giok kuning tua dari tubuhnya. Jimat ini adalah jimat kondensasi batu, salah satu jimat abadi yang lebih sederhana dan berkelas rendah. Namun, bahkan pada tingkatan yang lebih rendah, jimat ini tetaplah jimat abadi, yang memiliki banyak kegunaan magis. Bagi seorang kultivator abadi, batu raksasa yang dibentuk oleh jimat ini mungkin mudah dikenali sekilas namun, bagi seorang kultivator yang belum berpengalaman dari alam bawah, kemungkinan akan sulit untuk memahami petunjuknya. Limuran dengan tenang menyimpan Ganoderma lucidum, giok berusia 1000 tahun. Ini adalah ramuan asli berusia 1000 tahun yang dibelinya di negeri dongeng, bukan ilusi. Kultivator parubaya yang lolos dari jebakan itu bergegas terbang ke sisi Limuran dan membungkuk hormat kepadanya senior. Serangga ini tak lain adalah Raja Serangga dari tahap tengah kendaraan Agung Luanji. Para kultivator serangga lainnya adalah pengikut setianya. Limuran mengangguk pelan, bagus sekali, misimu sudah selesai. Serahkan sisanya padaku. Setelah mendengar percakapan antara Limuran dan pria parubaya itu, pembudidaya serangga tua itu terkejut dan berkata dengan suara berat, jadi semua ini tipuan yang diatur oleh rekan Taois. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kultivator serangga tua itu terus menatap Limuran, dan kabut serangga transparan samar keluar dari tubuhnya. Lapisan kabut serangga ini dapat diubah menjadi kekuatan magis pelindung tubuh, dan juga dapat menyembunyikan pikiran ilahi dan memandang musuh. Namun, aura Limuran tak terduga, energi vitalnya berfluktuasi setenang air. Saat melayang di udara, ia tampak seperti manusia biasa yang tak berdaya. Ekspresi kultivator serangga tua itu sedikit berubah. Ini menunjukkan bahwa pihak lain tidak mengeluarkan energi vital berlebih saat merapal mantra, sehingga meminimalkan fluktuasi energi vital. Berdasarkan hal ini saja, ia menyimpulkan bahwa tingkat kultivasi pihak lain sama sekali tidak kalah dengan dirinya. Ilusi dan formasi jimat yang ditampilkan pihak lain adalah metode canggih yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Semua ini membuat pembudidaya serangga tua itu merasa waspada, jadi ia mengamati setiap gerakan Limuran dengan penuh kewaspadaan. Limuran mengangguk. Memang, aku memasang jebakan ini untuk memancing rekan Daois Luanji ke sini. Kalau tidak, rekan Daois Luanji selalu berhati-hati dan tidak menentu, dan identitas aslinya semakin sulit dipahami. Akan sulit bagiku untuk menemukan identitas asli rekan Daois Luanji. Kau telah memasang perangkap ini dengan hati-hati, mungkin berharap untuk merenggut nyawaku. Kata Luanji dengan suara berat, ada banyak pembudidaya serangga Mahayana di dunia ini, dan jumlah serangga anehnya sangat mencengangkan. Bahkan jika kau benar-benar membasmiku, aku khawatir itu tidak akan berpengaruh pada situasi secara keseluruhan. Limuran tersenyum tipis. Taois Luanji salah paham.
Aku tidak memasang perangkap ini untuk membasmi Taois Luanji. Justru sebaliknya, aku melakukan ini khusus untuk menyelamatkan nyawa Taois Luanji. Mengenai pembudidaya serangga Mahayana lain yang kau sebutkan, aku khawatir Taois Luanji belum menghubungi mereka selama 1 atau 2 bulan. Wajar kalau nggak saling kontak selama beberapa bulan. Tapi kalau aku lagi ada masalah, mereka pasti langsung tahu, kata Luanji. Limuran mendengus dingin, saya khawatir mereka tidak akan mengetahuinya. Sambil berbicara, Limuran melambaikan lengan bajunya, dan dalam seberkas cahaya, 7 atau 8 harta karun dari berbagai jenis berjadewa. Beberapa merupakan harta karun magis, sementara yang lain merupakan material dari serangga eksotis tingkat tinggi seperti antena serangga, tanduk serangga, dan cangkang serangga. Ketika Luanji melihat barang-barang ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini adalah harta karun dan material milik Feng Mo, Ling Su, dan rekan-rekan Tao lainnya. Bagaimana mungkin semuanya ada di tanganmu? Mungkinkah? Orang-orang ini agak keras kepala. Aku tidak mau membuang-buang waktu lagi dan langsung basmi mereka semua. Kata Limuran dengan tenang. Nadanya terdengar rendah, seolah-olah ia hanya membicarakan hal sepele yang tidak perlu dibicarakan. Limuran melirik Luanji yang wajahnya pucat pasi, lalu berkata, hanya ada 2 atau 3 kultivator serangga tingkat tinggi yang tersisa di dunia ini, termasuk rekan Daois Luanji. Jika rekan Daois Luanji tidak mau bekerja sama denganku, aku terpaksa harus menudingnya dan membasminya, lalu mencari kultivator serangga lain untuk diajak bekerja sama. Luanji bertanya dengan suara gemetar, bagaimana rencanamu untuk bekerja sama? Limuran tersenyum dan berkata, sangat mudah. Aku meminta rekan Taois Luanji untuk melakukan teknik pemanggilan serangga agung untuk menarik serangga langka di dunia ini dan kembali ke alam serangga melalui lubang cacing. Sebagai imbalannya, selain rekan Taois Luanji bisa menyelamatkan nyawanya, aku juga bisa memberinya giok Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun. Aku tahu bahwa melakukan teknik pemanggilan serangga agung menghabiskan banyak mana. Namun, giok Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun ini cukup bagi rekan Taois Luanji untuk melakukan mantra pemanggilan serangga beberapa kali. Aku ingin tahu apakah rekan Taois Luanji tertarik dengan kerja sama seperti ini. Luanji mengerutkan kening. Untuk melakukan teknik pemanggilan serangga dibutuhkan setidaknya 100 tahun latihan yang tekun. Yang mulia juga mengharuskan saya melakukannya beberapa kali. Ini mungkin akan menunda latihan saya selama ribuan tahun. Lupakan saja berlatih selama 1000 tahun, meskipun 10.000 tahun, itu tidak lebih baik daripada menyelamatkan hidupmu. Limuran berkata dengan tenang, hanya itu yang ingin kukatakan. Rekan Daois Luanji punya waktu setengah batang dupa untuk memikirkannya. Setelah mendengar ini, Luanji tetap diam. Limuran juga tetap tenang. Tiba-tiba, tubuh Luanji meledak dengan suara bang tanpa peringatan apapun, dan berubah menjadi bayangan serangga yang tak terhitung jumlahnya seukuran butiran beras, yang tersebar ke segala arah seperti kabut. Tubuh 10.000 serangga, seru kultivator Parubaya di belakang Limuran. Ini adalah kemampuan kultivator serangga yang sangat merepotkan bagi kultivator manusia. Setelah melepaskan kekuatan 10.000 serangga, kultivator manusia kesulitan menemukan wujud asli kultivator serangga. Hal ini membuatnya tidak hanya sulit menyerang tetapi juga bertahan. Satu gerakan ceroboh saja dapat menyebabkan serangan mendadak dari kultivator serangga. Tubuh serangga yang ditransformasi Luanji di depannya sangat padat, mungkin berjumlah ratusan ribu. Mustahil untuk merasakannya satu per satu. Namun, sesaat setelah Luanji berubah menjadi ratusan ribu tubuh serangga, Limuran mendengus dingin. Ia mengulurkan jarinya dan menyentuh dahinya dengan ringan, lalu cahaya putih suci memancar dari dahinya. Cahaya ilahi ini langsung berubah menjadi 99 dan 81 cahaya ilahi yang lebih halus. Sebelum cahaya ilahi ini memadat, mereka langsung terpecah kembali menjadi kekuatan ilahi yang lebih halus. Dalam sekejap, cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya berevolusi, yang tak terlihat oleh mata terbuka dan sulit dideteksi bahkan oleh pikiran ilahi. Transformasi ilahi menjadi ribuan rambut. Limuran menggumamkan beberapa patah kata. Ini adalah teknik kesadaran ilahi yang disebutkan dalam satu ki bertransformasi menjadi 3 ki murni, mengubah sehelai kesadaran ilahi menjadi helayan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dapat dimanipulasi sesuka hati. Untuk mencapai keadaan ini, selain menguasai teknik kesadaran ilahi itu sendiri juga harus sangat kuat. Setelah Limu menggunakan kemampuan 1000 rambut ilahi, ia menggunakan pikiran ilahinya untuk menyerang serangga-serangga itu. Setiap serangga kecil ditusuk sampai mati oleh jejak pikiran ilahi. Kekuatan suci Limuran begitu murni sehingga sedikit saja sudah cukup untuk membasmi serangga-serangga ini. Dalam sekejap, ratusan ribu serangga berjadewa dari udara, seolah-olah itu adalah hujan serangga yang lebat. Ratusan ribu serangga tertangkap, dan tidak ada satu pun yang lolos. Hampir semua tubuh serangga dibasmi langsung oleh kekuatan kesadaran ilahi, dan hanya satu tubuh serangga yang bertahan hidup. Jelas bahwa ini adalah tubuh asli Luanji.
Ribuan pikiran ilahi yang ditunjukkan Limuran berkumpul menjadi satu pada saat ini, membentuk pedang pikiran ilahi yang tak terlihat, yang menembus tubuh asli Luan Ji. Luan Ji menjerit kesakitan, memperlihatkan wujud aslinya, dan tampak membeku di udara, tidak dapat bergerak. Dengan pedang taring menawan Limuran, akan mudah untuk membasmi pembudidaya serangga ini. Limuran hanya membekukan pembudidaya ini, yang dianggap sebagai bentuk belas kasihan. Rekan Taois Luan Ji, aku akan membuat pengecualian dan memberimu kesempatan lagi. Apakah kau setuju untuk bekerja sama? Tanya Limuran dingin. Para pembudidaya serangga lain di bawah Luan Ji menyaksikan pemandangan ini tanpa daya, sama sekali tidak dapat ikut serta. Dua dari mereka hendak menyerang ketika mereka merasakan kekuatan ilahi yang dahsyat datang ke arah mereka. Mereka harus mengerahkan seluruh tenaga untuk menjaga pikiran mereka tetap fokus. Jika mereka sedikit saja rileks, kekuatan ilahi itu akan menembus tubuh mereka dan membasmi mereka. Namun, kekuatan pikiran ilahi ini tepat, yang dapat sepenuhnya mengendalikan para pembudidaya serangga tanpa langsung membasmi mereka. Luan Ji panik. Pada saat ini, ia akhirnya menyadari bahwa kekuatannya jauh lebih rendah daripada lawannya. Lawannya hanya butuh satu gerakan, hanya pikiran, untuk membasminya. Ia ingin memohon belas kasihan, tetapi pikirannya terpaku dan ia tidak dapat bergerak sama sekali, sehingga ia bahkan tidak dapat membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan. Tiba-tiba, ia merasakan kekuatan suci yang menekannya sedikit berkurang, dan ia buru-buru berteriak, "Senior, tolong selamatkan nyawaku. Aku tahu aku salah. Aku setuju dengan semua permintaanmu, dan aku hanya mohon padamu untuk menyelamatkan nyawaku." Bagus sekali. Limuran tersenyum kecil, lalu melepas gigi palsunya. Luan Ji tiba-tiba merasa lega. Ia sedikit tertegun. Ia tidak menyangka pihak lain akan melepaskannya hanya dengan satu kalimat. Namun, ketika dia sedikit mengedarkan kekuatan spiritualnya, dia menemukan bahwa ada kekuatan spiritual eksternal yang samar di dalam tubuhnya, dan hatinya tiba-tiba terasa dingin. Limuran berkata, "Aku telah menempatkan batasan di dalam dirimu. Sekalipun kita terpisah ratusan ribu mil, aku masih bisa membasmimu dalam sekejap hanya dengan satu pikiran. Karena itu, rekan Taois Luan Ji sebaiknya mematuhi perintahku dan memanggil serangga-serangga aneh ini keluar dari dunia ini. Begitu kau kembali ke dunia serangga, kekuatan batasan itu akan memisahkanmu, dan batasanku tidak akan efektif, memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kau berpikir untuk kembali ke dunia ini lagi, batasan di dalam dirimu akan langsung aktif, membasmimu seketika." "Ya, aku mengerti." Luan Ji berkeringat deras dan berulang kali setuju. Limuran menambahkan, "Kau tak perlu mencoba melanggar batasan ini. Aku sangat yakin dengan kekuatan spiritualku sendiri. Bahkan jika kau berlatih selama 10.000 tahun, kau tak akan mampu melanggar batasan ini. Lagi pula, jika kau memaksakannya, batasan itu akan aktif secara otomatis jika kau tidak hati-hati. Saat itu, jiwamu akan hancur total, dan kau akan menghadapi kematian. Kau tak bisa menyalahkanku." Luan Ji mengangguk berulang kali dan berkata, "Aku tidak berani." "Baiklah, kita akan pergi ke Laut Serangga Siyuan sekarang dan meminta rekan Daois Luan Ji untuk menggunakan teknik pemanggilan serangga untuk mengusir serangga-serangga aneh di Laut Serangga," kata Limuran. Luan Ji berkata, "Laut Serangga Sumber Barat masih jutaan mil jauhnya dari sini. Kita tidak akan bisa sampai di sana dalam waktu dekat. Bagaimana kalau kau biarkan aku mempersiapkan diri dengan lebih matang?" "Tidak perlu." Limuran tersenyum tipis, "Jarak ini hanya sebentar saja." Setelah mengatakan ini, Limuran mengeluarkan dua jimat abadi yang lolos dari surga dari lengan bajunya dan dengan terampil melepaskan dua aliran energi abadi untuk mengaktifkannya. Kedua jimat itu kemudian berubah menjadi dua aliran cahaya abadi, menyelimuti Limuran dan Luan Ji. Detik berikutnya, Luan Ji merasa pusing dan matanya berkilat terang. Ketika ia sedikit pulih, ia mendengar suara Limuran. "Kita telah tiba di Laut Serangga Sumber Barat. Rekan Taois Luan Ji, mohon istirahatlah selama setengah jam, lalu mulailah merapal mantra." Luan Ji terkejut. Ia membuka matanya yang sayu dan melihat sekeliling, lalu menyadari bahwa ini memang Laut Serangga Siyuan. "Senior, Anda sungguh hebat. Wawasan saya hari ini benar-benar bertambah luas." Luan Ji terkejut sekaligus kagum dalam hatinya. Limuran tersenyum tanpa berkata apa-apa. Metode abadi ini memang tak terbayangkan oleh serangga tingkat Mahayana di alam bawah. Setelah beristirahat selama setengah jam, menghadapi desakan Limuran, Luan Ji tampak malu. "Senior, tempat ini masih sangat jauh dari lubang cacing. Sekalipun aku bisa menggunakan teknik pemanggilan serangga untuk memanggil miliaran serangga aneh di lautan serangga ini, aku khawatir aku tidak akan bisa mengirim mereka ke lubang cacing. Lagi pula, teknik pemanggilan serangga hanya bertahan untuk waktu yang terbatas.
Jika aku tidak bisa mengirim mereka kembali ke dunia serangga tepat waktu, serangga-serangga aneh ini akan segera terbang sendiri, dan aku tidak akan bisa mengendalikan mereka sepenuhnya saat itu. Limuran tersenyum tipis rekan Taois Luan Ji, tidak perlu khawatir tentang ini. Saya sudah membuat pengaturan. Setelah berkata demikian, Limuran mengeluarkan beberapa instrumen susunan dan pelat susunan dari lengan bajunya, lalu memasangnya satu persatu. Peralatan formasi ini sudah merupakan seperangkat harta karun yang disempurnakan, mereka hanya perlu ditempatkan dalam urutan dan orientasi yang tepat. Namun, Limuran masih pemula dalam seni formasi, dan pengaturannya cukup asing, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Dibandingkan dengan keahliannya dalam merapal jimat, peralatan ini benar-benar berbeda. Namun, di mata Luan Ji, semua kekuatan magis dan harta karun Limuran adalah hal-hal yang belum pernah ia dengar atau lihat sebelumnya. Menurutnya, setiap langkah Limuran penuh makna. Bahkan keterlambatan Limuran dalam berpikir saat menyusun formasi, ia yakin pasti ada misteri lain di dalamnya. Pasti formasi ini terlalu misterius dan rumit, dan hukum serta kekuatan yang perlu dihitung terlalu rumit. Setelah Limuran memasang susunan sihir, ia berkata kepada Luan Ji, Taois Luan Ji, yang perlu kau lakukan hanyalah mengarahkan kawanan serangga ke dalam susunan ini. Begitu masuk, kawanan serangga akan bergerak menembus kehampaan dan langsung menuju lubang cacing. Aku telah menyiapkan sarana yang sesuai di lubang cacing untuk langsung mengarahkan kawanan serangga ke dunia serangga. Ternyata senior sangat siap. Luan Ji diam-diam terkejut. Limuran berkata, teknik pemanggilan serangga tidak memerlukan persiapan khusus untuk menggunakannya. Rekan Taois Luan Ji, silakan mulai sekarang. Jika kau lupa rumusnya, aku bisa menjelaskannya kata demi kata. Junior, jangan lupa, seru Luan Ji cepat. Maksud Limuran jelas. Ia mengatakan bahwa ia sangat familiar dengan teknik pemanggilan serangga dan meminta Luan Ji untuk tidak merapal mantra atau berpikiran macam-macam. Setelah Luan Ji sedikit mengatur napasnya, ia mulai berubah wujud menjadi seekor serangga hijau bening berukuran sekitar 10 kaki, dengan 100 kaki, tetapi ia bukanlah seekor kelabang, lebih mirip ulat sutra giok, dan pada tubuhnya terdapat 3 pasang sayap tipis yang hampir transparan. Luan Ji, yang telah berubah menjadi serangga, melatih kemampuannya sambil menghembuskan esensi sejati dan mana ke dalam aliran kabut serangga. Kabut-kabut ini dengan cepat menyebar tertiup angin dan secara bertahap memengaruhi lautan serangga. Di lautan yang awalnya tenang, suara dengungan perlahan-lahan menjadi lebih keras, dan semakin banyak serangga aneh terbang keluar dari dasar laut, air laut, dan pulau-pulau di sekitarnya, berkumpul menjadi awan serangga, berputar-putar di sekitar Luan Ji. Jumlah serangga aneh ini tidak terlalu tinggi, tetapi jumlahnya sangat mencengangkan. Pikiran Luan Ji mulai berkecamuk. Para pembudidaya serangga umumnya unggul bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena kemampuan mereka memanipulasi serangga dan keturunannya dalam jumlah yang mencengangkan, dan mereka menang dengan jumlah yang sangat banyak. Kini, ia telah menghabiskan mana yang sangat besar, menggunakan teknik pemanggilan serangga untuk mengumpulkan dan memanggil kawanan serangga yang begitu besar di Laut Serangga Sumber Barat sehingga ia bahkan dapat menghancurkan sekte manusia yang besar. Jika kita menggunakan serangga-serangga aneh ini untuk melawan kultivator muda yang tak terduga tak jauh dari sana, akankah kita mengepung dan menjebaknya sampai mati? Sehebat apapun kekuatan sihirnya, pada akhirnya ia sendirian, dan kekuatan sihirnya terbatas. Sekalipun ia mampu membasmi jutaan serangga aneh, pada akhirnya ia akan terjebak sampai mati. Namun, ia masih memiliki batasan ilahi yang ditinggalkan oleh pihak lain di dalam dirinya. Bagaimana jika pihak lain itu keluar dari kawanan serangga dan langsung mengaktifkan batasan ini? Apakah ia akan langsung terbasmi? Memikirkan hal ini, Luan Ji tidak berani bertindak. Saat ia ragu-ragu, Limuran tiba-tiba tersenyum dan berkata, kecepatan rekan Daois Luan Ji dalam melakukan teknik pemanggilan serangga tidak secepat rekan Daois Lingsu. Setengah bulan yang lalu, ketika rekan Daois Lingsu melakukan teknik pemanggilan serangga di hadapanku, ia hanya membutuhkan waktu sepertiga dupa untuk memanggil begitu banyak serangga eksotis. Ia beberapa kali lebih cepat daripada rekan Daois Luan Ji. Saudara Lingsu juga menggunakan teknik pemanggilan serangga agung. Luan Ji tertegun dan bertanya dengan tergesa-gesa, dalam hal pemanggilan serangga, saudara Lingsu memang lebih unggul dariku. Mengapa kau tidak terus bekerja sama dengan saudara Lingsu? Mengapa kau membasminya? Limuran mendesah pelan dan berkata dengan tenang, rekan Daois Lingsu, setelah memanggil serangga-serangga aneh itu, ternyata punya motif tersembunyi untuk memanipulasi mereka agar menyerangku. Aku tak punya pilihan selain membasmi mereka dengan satu pikiran. Sedangkan serangga-serangga aneh ini, meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak memiliki pemimpin, jadi aku bisa dengan mudah kabur. Bahkan, meskipun ada selusin kultivator serangga kesempurnaan agung seperti rekan Daois Luan Ji yang mengendalikan serangga-serangga itu,
aku masih bisa dengan mudah kabur dari kawanan itu dan menunggu kesempatan untuk membasmimu dan Raja Serangga lainnya satu persatu. Luan Ji skeptis. Jika ada kultivator lain yang mengatakan omong kosong seperti itu, ia pasti akan mencemooh dan menertawakannya, sama sekali tidak mempercayainya. Namun, ia telah menyaksikan banyak kekuatan magis limuran yang luar biasa sebelumnya, jadi betapapun limuran membual, ia tidak akan berani meremehkannya. Limuran seolah bisa membaca pikiran Luan Ji. Ia merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan beberapa jimat ajaib di antara jari-jarinya. Ini kesempatan langka bagi sekelompok serangga untuk berkumpul. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji kekuatan jimat-jimat ini, kata limuran ringan. Setelah mengatakan itu, ia melemparkannya dengan santai dan menjentikkan jarinya. Aliran energi abadi melonjak keluar dan mengaktifkan jimat-jimat ini satu persatu. Jimat abadi ini berubah menjadi bola cahaya keemasan yang bersinar dan bergabung menjadi bola cahaya keemasan yang besar. Bola cahaya keemasan itu dengan liar menyerap energi vital langit dan bumi di sekitarnya. Dalam sekejap, ia hampir menyerap seluruh energi vital langit dan bumi dalam radius 10.000 mil. Luan Ji ketakutan. Ia merasa seluruh kekuatan sihir di tubuhnya hampir tersedot habis oleh bola cahaya keemasan itu. Setelah menyerap sejumlah besar energi langit dan bumi, bola cahaya emas itu langsung berubah menjadi berukuran 1000 kaki, lalu pecah dengan suara ledakan keras. Sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya bersinar di mana-mana, dan kemanapun mereka lewat, beberapa benda melebur menjadi cahaya keemasan. Ribuan kaki cahaya keemasan melesat di antara kawanan serangga. Hanya dalam sekejap, jutaan serangga aneh itu musnah menjadi abu, bahkan tubuh mereka pun lenyap. Hampir sepertiga kawanan serangga yang dikumpulkan Luan Ji sebelumnya terbasmi oleh serangan ini. Wajah Luan Ji pucat pasi. Jika jimat-jimat ini diarahkan padanya, ia tak akan bisa bertahan hidup meski punya 10 nyawa. Efeknya biasa saja. Sepertinya kekuatan jimat ini masih bisa ditingkatkan, gumam limuran sambil mengerutkan kening. Perkataan limuran membuat Luan Ji sepenuhnya menghilangkan pikiran-pikirannya yang lain. Ia fokus melakukan teknik pemanggilan serangga, memanggil serangga-serangga aneh dan catalpa ini ke dalam saluran formasi. Beberapa tahun kemudian, di dekat lubang cacing di alam Yunlan, Luan Ji dan ratusan pembudidaya cacing tingkat tinggi memanggil segerombolan besar serangga dan mundur ke dalam lubang cacing. Tinggi di langit, puluhan biksu sekte Tianyi menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, sementara limuran melayang dengan tenang di samping lubang cacing. Skala kawanan serangga itu sungguh spektakuler. Saat mereka terbang masuk, mereka mengaburkan langit, menutupi matahari, bulan, dan bintang-bintang. Langit pun diselimuti kegelapan. Ini berlangsung selama 7 atau 8 bulan sebelum kawanan serangga itu perlahan-lahan memasuki lubang cacing dan meninggalkan dunia ini. Ketika kawanan serangga terakhir terbang ke lubang cacing, Luan Ji berubah menjadi seorang lelaki tua berhidung elang dan mendarat di depan limuran. Ia berkata dengan hormat, "Senior, saya telah mengikuti instruksi Anda dan memanggil kawanan serangga terakhir kembali ke dunia serangga." Bagus sekali. Limuran mengangguk. Meskipun masih banyak serangga langka yang tersebar di dunia ini, mereka tidak lagi menjadi ancaman yang berarti. Selama beberapa tahun terakhir, rekan Daois Luan Ji telah dengan tekun membantu saya menggunakan teknik pemanggilan serangga untuk memanggil kembali serangga langka ini. Dia telah memberikan kontribusi yang cukup besar, tetapi juga telah menghabiskan banyak esensi sejati dan mananya, menyebabkan kultivasinya mundur 1000 tahun. Harta ini adalah hadiahku untukmu. Saat limuran berbicara, dia mengeluarkan kotak kayu hijau dari lengan bajunya dan melemparkannya ke Luan Ji. Luan Ji dengan senang hati menerima kotak kayu itu. Bahkan sebelum membukanya, ia sudah bisa merasakan aura murni yang terpancar darinya, dan ia tahu benda apa itu. Ia membuka kotak itu dengan santai dan melihat bahwa itu memang Ganoderma giok berusia 1000 tahun yang pernah dilihatnya beberapa tahun lalu. Terima kasih, senior, atas hadiahnya. Luan Ji sangat gembira. Menerima harta karun itu bukan hal yang penting, kuncinya adalah pihak lain melakukan ini, kemungkinan besar untuk benar-benar menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak perlu memberikan harta karun seperti yang dijanjikan. Bagaimana dengan batasan pada tubuh junior ini? Tanya Luan Ji ragu-ragu. Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, larangan ini tidak bisa dicabut. Jika kau tetap patuh di dunia serangga, larangan ini tentu saja tidak akan berlaku, dan tidak akan berpengaruh pada kultivasimu. Namun, begitu kau kembali ke dunia ini, larangan ini akan langsung berlaku. Pada saat itu, bahkan jika aku tidak ada, kau akan celaka. Sekalipun kau cukup beruntung untuk selamat, jiwamu pasti akan terluka parah dan kultivasimu akan anjlok. Junior mengerti. Hati Luan Ji mencelos dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Oke, kalian semua masuk ke lubang cacing. Dalam 1 jam, aku akan merapal mantra dan menyegel lubang cacing ini. Kata limuran.
Baik, Luan Ji dan para pembudidaya serangga tingkat tinggi lainnya membungkuk hormat kepada Limuran, lalu satu persatu menghilang ke dalam lubang cacing. Setelah para pembudidaya serangga ini memasuki lubang cacing, Limuran melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba ribuan batu bata dan ubin peri terbang keluar dari lengan bajunya, jatuh di dekat lubang cacing dan membangun istana peri. Puluhan biksu sekte Tianyi juga terbang ke sekitar Limuran dan membungkuk hormat, terima kasih banyak atas bantuanmu, senior. Kau begitu hebat sehingga kau telah memberantas wabah serangga di dunia ini hanya dalam beberapa tahun dan menyelamatkan miliaran nyawa. Jasamu tak terkira. Limuran menggelengkan kepalanya pelan. Wabah serangga belum sepenuhnya teratasi. Meskipun kawanan besar serangga telah kembali ke dunia serangga, masih banyak serangga aneh yang tersebar di mana-mana. Jika kita tidak hati-hati dan membiarkan serangga aneh ini berkembang biak, dengan kemampuan reproduksinya yang luar biasa kuat, bencana pasti akan terjadi cepat atau lambat. Jadi, kamu harus ingat untuk mengikuti instruksiku. Tanamlah berbagai macam bunga pengusir serangga dan bersihkan area tempat serangga asing berkumpul secara teratur untuk mencegah terulangnya wabah serangga. Mengenai pintu masuk lubang cacing ini, berhati-hatilah. Meskipun lubang cacing ini seharusnya tidak meluas lebih jauh, dan terowongan spasial akan pulih secara bertahap, dan aku telah memasang batasan abadi di sini untuk mencegah kultivator manapun membuka lubang cacing ini. Kau juga harus memasang beberapa formasi dan batasan di sini untuk mencegah siapapun yang berniat jahat merusak segel lubang cacing ini. Menurut perhitungan saya, jika lubang cacing ini disegel selama 1000 tahun lagi, lubang cacing itu akan menutup dengan sendirinya secara bertahap, dan kekuatan penghalang batas akan pulih secara bertahap. Dalam waktu sesingkat 5000 tahun, atau selama 10.000 tahun, lubang cacing itu akan menghilang. Lubang cacing tercipta karena keberadaan kapak penciptaan. Setelah Limuran mengambil kapak itu, lubang cacing secara alami akan berhenti mengembang. Kekuatan antarmuka antara langit dan bumi memiliki kemampuan untuk memulihkan diri. Seiring waktu, lubang cacing pasti akan menghilang. Mengusir serangga-serangga aneh itu solusi sementara mencabut kapak penciptaan itu solusi permanen. Setelah kita mengatasi gejala dan akar penyebabnya, wabah serangga di dunia ini seharusnya sudah teratasi. Jika aku bisa bertemu teman-teman kereta apiku nanti, itu akan menjadi penjelasannya. Kata Limuran dalam hati. Para biksu sekte Tianyi langsung menyetujui perintah Limuran. Master sekte, Yang Sanguan, sesepuh yang pernah membantu Tai Changkong naik ke surga, bahkan berencana untuk memindahkan kediaman guanya lebih dekat ke lubang cacing dan menghabiskan sisa hidupnya di sana, secara pribadi mengawasi segel tersebut untuk memastikan keamanannya. Limuran berkata, biarkan Taois lain yang bertanggung jawab menyegel lubang cacing itu. Aku punya urusan penting lain yang membutuhkan bantuan Taois Yang. Apa masalahnya? Tanya Yang Sanguan heran. Selain wabah serangga, adakah bahaya tersembunyi lainnya? Limuran menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata melalui transmisi suara, ini urusan pribadi Li. Sekarang wabah serangga telah teratasi, Li harus kembali ke negeri dongeng. Senior, apakah Anda akan naik ke alam abadi? Yang Sanguan mengangguk dan menjawab melalui transmisi suara, Senior, jika Anda butuh bantuan, beri tahu saya. Saya akan melakukannya bahkan jika itu berarti kematian. Identitas Limuran sebagai seorang kultivator dari alam abadi tidak diungkapkan kepada publik. Di alam ini, hanya Yang Sanguan yang mengetahuinya. Lembaran giok yang ditinggalkan Tai Changkong juga menjelaskan bahwa Yang Sanguan adalah sahabat karibnya di alam ini, dan bahwa ia dapat dipercaya untuk mengurus segala urusan. Yang Sanguan melanjutkan, saat itu, kami berlima merekomendasikan rekan Tidau untuk naik ke alam abadi dan meminta bantuan para kultivator abadi untuk mengatasi wabah serangga. Untuk membantu rekan Tidau mengatasi kesengsaraan dan naik ke keabadian, 3 dari 5 tetua tertinggi kami dari Sekte Tianyi meninggal dunia dan 1 orang terluka. Tetuahan yang terluka parah juga meninggal dunia beberapa dekade setelah rekan Tidau naik ke alam abadi. Sekarang, hanya aku yang tersisa. Aku cukup beruntung bisa menyaksikan berakhirnya wabah serangga dengan mata kepalaku sendiri, mewujudkan keinginan terbesarku dalam hidup. Bahkan dengan sisa hidupku ini, aku tak menyesali kematian. Selama senior bisa memanfaatkanku, aku bersedia menggunakan metode yang kupelajari saat itu untuk membantumu naik ke alam abadi. Sekalipun aku binasa dalam prosesnya, aku tak akan mengeluh. Limuran menggelengkan kepalanya. Saya tidak membutuhkan bantuan rekan Daois yang untuk mengatasi kesengsaraan ini. Namun, saya bukan seorang kultivator dari dunia ini, jadi saya secara alami memiliki aura dunia lain di tubuh saya, yang tidak kondusif untuk mengatasi kesengsaraan dan mencapai keabadian. Secara umum, untuk melarutkan aura dunia lain, seseorang harus berkultivasi di dunia ini selama ratusan tahun, membersihkan semua esensi sejati dan kekuatan sihir dengan aura dunia ini. Namun, melakukan hal itu tidak hanya membutuhkan waktu yang terlalu lama, tetapi saya juga tidak mau menukar energi abadi saya dengan energi surgawi dan duniawi dari dunia bawah. Ada cara lain,
yaitu melampaui kesengsaraan dan naik menuju keabadian bersama para pembudidaya dunia ini. Situasi serupa pernah terjadi beberapa tahun lalu ketika Limuran dan Mao Zi naik dari alam bawah ke alam spiritual. Jika seorang kultivator lokal berhasil melewati kesengsaraan dan naik ke alam spiritual, seorang kultivator tingkat tinggi dari alam lain juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk naik, meskipun mereka harus menanggung dampak tambahan dari kekuatan langit dan bumi, situasi yang tidak menjadi masalah bagi Limuran yang perkasa. Yang Sangwuan terkejut ketika mendengar ini. Senior, apakah Anda bermaksud membiarkan saya naik ke alam abadi bersama Anda? Benar sekali, kata Limuran dengan sungguh-sungguh, di dunia ini, hanya kau yang memiliki tingkat kultivasi tinggi. Kau mungkin bisa melampaui kesengsaraan dan menjadi abadi dalam waktu dekat. Kultivator lain tidak memiliki kemampuan ini untuk saat ini. Lagi pula, bukan tidak mungkin Li akan menggunakan sihir abadi untuk membantumu, dan dia bisa mendatangkan malapetaka surgawi lebih awal dalam 100 tahun dan membantumu mengatasi malapetaka itu dan mencapai keabadian. Namun, bagi rekan Daois Yang, ini menghadirkan peluang sekaligus rintangan yang berbahaya. Memicu kesengsaraan surgawi sebelumnya tidaklah sulit, dan dengan bantuan Li, saya bahkan yakin rekan Daois yang akan selamat. Namun, saya tidak dapat menjamin apakah Anda berhasil melewati badai spasial, memasuki alam abadi dengan aman, atau, setelah Anda masuk, apakah Anda akan menemukan diri Anda di kota Feixian yang aman atau alam abadi liar yang berbahaya. Oleh karena itu, rekan Daois Yang, mohon pertimbangkan masalah ini dengan saksama dan berikan saya balasan Anda dalam sebulan. Yang Sangwuan segera menjawab, kamu tidak perlu menunggu sebulan. Aku bisa memberimu jawaban yang jelas sekarang juga. Aku bersedia mengatasi kesengsaraan dan naik menuju keabadian bersamamu. Apakah rekan Daois yang benar-benar memikirkannya? Limuran berulang kali menegaskan. Yang Sangwuan mengangguk dengan serius. Tentu saja aku sudah memikirkan ini dengan saksama. Di depan umum, kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam menumpas wabah serangga dan telah memberikan jasa yang tak terhitung jumlahnya bagi kehidupan di dunia ini. Aku harus mematuhi perintahmu dan rela melewati api dan air demi mereka. Secara pribadi, aku sangat menyadari kemampuan kultivasiku sendiri. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan ini, aku akan menghabiskan hidupku di dunia ini, tanpa kemajuan dalam kultivasiku, dan latihan seumur hidupku akan berakhir. Jadi, baik untuk kepentingan publik maupun pribadi, saya harus memanfaatkan kesempatan ini dan mengerahkan segenap kemampuan saya. Jika suatu saat saya berhasil, itu akan menjadi kesempatan besar, dan kultivasi saya akan semakin maju. Sekalipun saya binasa selama proses kenaikan, setidaknya saya telah membalas budi senior atas kebaikannya dalam meringankan bencana, dan saya akan mati tanpa penyesalan. Limuran mengangguk pelan karena rekan Daois yang sudah memikirkannya matang-matang, maka masalah ini selesai. Rekan Daois Yang, mohon luangkan waktu 6 bulan untuk mengatur urusan Anda setelah kematian Anda. Setelah itu, Anda dan saya akan mengasingkan diri selama 100 tahun dan mempersiapkan diri sepenuhnya untuk melampaui kesengsaraan dan mencapai keabadian. Terima kasih, senior. Yang Sangwuan langsung menyetujuinya. Suatu hari 100 tahun kemudian, sambaran petir tiba-tiba terdengar di atas danau Pinghu yang tak berujung. Sebuah retakan tipis tiba-tiba muncul di langit biru. Garis hitam memancar dari retakan itu dan langsung membesar menjadi sesosok manusia. Sosok itu jatuh ke danau dalam keadaan sangat malu, menimbulkan riak-riak air. Raungan pelan bergema dari dasar danau, seekor binatang buas danau terbangun oleh suara itu. Sesaat kemudian, pusaran air berukuran sekitar 30 meter muncul di danau. Di dalam pusaran air itu, sebuah bayangan hitam setebal sekitar 30 cm melompat keluar dari danau. Ada 3 kepala ular raksasa di atas bayangan hitam itu. 2 di antaranya bermata dan bermulut tertutup, dan hanya kepala ular di tengah yang membuka mulut dan menjulurkan lidahnya. Pada saat yang sama, sesosok manusia terbang langsung dari danau, dengan cahaya spiritual redup menutupi tubuhnya, mengisolasinya dari air danau. Ular hitam berkepala 3 itu meraung, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit sosok itu. Hembusan angin menderu dari mulut ular itu, menyelimuti sekelilingnya. Sosok itu bagaikan rumput laut di lautan luas, hanyut tertiup angin kencang. Namun, tiba-tiba sebuah jimat peri terbang keluar dan berubah menjadi lapisan cahaya keemasan yang menyelimuti sosok itu. Ketika angin kencang bertemu cahaya keemasan itu, cahaya itu lenyap dengan sendirinya, dan sosok itu pun setenang batu, tak bergerak di udara. Sosok itu perlahan-lahan menjadi jelas dalam cahaya keemasan. Orang ini berwajah tampan dan tampak seperti pemuda berusia awal 20-an. Namun, sorot matanya menyiratkan ketidakpedulian dan keterpisahan, seolah-olah ia telah mengalami banyak perubahan hidup. Ia adalah Limuran. Limuran menarik napas dalam-dalam dan merasa penuh energi dan segar. Udara dipenuhi roh peri, dan akhirnya aku kembali ke negeri peri. Gumam Limuran.
Dia bahkan tidak melirik ular hitam berkepala 3 yang menerkamnya. Dia hanya melontarkan kilatan cahaya pedang dengan santai. Dalam kilatan cahaya pedang itu, dia memotong ketiga kepala ular hitam itu. Bangkai ular hitam berkepala 3 itu jatuh terguling-guling ke danau, menimbulkan gelombang besar. Genangan darah ular berwarna merah tua menyebar di permukaan danau, menarik banyak ikan berwarna merah darah untuk melahapnya. Limuran mengangguk pelan, raut wajahnya tampak puas. Ia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun aku sudah lama berada di alam bawah, kekuatanku belum menurun. Ular hitam berkepala 3 ini cukup kuat. Mampu membasminya dengan satu tebasan pedang mungkin jarang terjadi di antara para kultivator tingkat atas. Di danau di bawah, bau darah ular hitam berkepala 3 perlahan menyebar, dan semakin banyak ikan darah berkumpul di sana. Beberapa binatang danau dan ikan-ikan aneh lainnya juga tertarik dan mulai berdatangan ke sana. Limuran sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Kita harus meninggalkan tempat berbahaya ini secepat mungkin. Bagaimanapun, ini adalah alam abadi. Meskipun danau itu tampak damai, Limuran tidak tahu apakah ada monster danau kuat yang bersembunyi di dalamnya. Jika ia mengganggu monster danau tingkat tinggi, ia mungkin akan mendapat masalah besar. Limuran melepaskan indera ilahinya dan mengamati sekeliling sejenak sebelum bergumam, danau Pinghu ini luar biasa luasnya. Aku belum menemukan ujungnya. Namun, alam abadi itu luas, dan ada banyak sekali danau seperti ini yang membentang puluhan ribu mil. Aku belum yakin di mana aku berada. Aku tidak tahu apakah aku berada di dalam penghalang alam abadi, atau apakah aku hanya bernasib malang karena berakhir di suatu tempat di alam abadi yang liar. Sambil berbicara, Limuran mengeluarkan jimat peri terbang dari dadanya dan mengaktifkannya. Jimat peri terbang itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya, menyelimuti tubuh Limuran, lalu berubah menjadi garis cahaya tipis, menembus kehampaan, dan menghilang di atas danau Pinghu. Tidak lama kemudian, Limuran hanya merasakan kilatan sinar cahaya di sekelilingnya, dan kemudian dia sendiri muncul di sebuah aula dalam sorotan cahaya. Istana Feixian. Limuran langsung bersorak kegirangan. Tak hanya muncul di dalam penghalang istana peri, ia juga langsung kembali ke kota Feixian dengan bantuan jimat Feixian. Ketika Tai Cangkong naik dari alam bawah Yunlan, ia langsung naik ke teras Feixian di kota Feixian. Limuran mengetahui hal ini, jadi ia sengaja naik bersama Yang Sangguan, seorang kultivator asli dari alam bawah Yunlan. Mereka naik ke lokasi yang sama persis dengan Tai Cangkong, berharap mendarat di dekat kota Feixian, atau setidaknya di dalam penghalang istana abadi. Jika tidak, setelah akhirnya naik ke alam abadi, ia akan terdampar di suatu tempat di alam abadi liar. Kultivasinya tidak hanya akan terhambat, tetapi ia bahkan mungkin mati. Hasilnya persis seperti yang diharapkan Limuran. Meskipun ia tidak cukup beruntung untuk naik langsung ke panggung Feixian, ia juga muncul di penghalang istana peri. Hanya dengan jimat Feixian, ia dapat kembali langsung ke kota Feixian. Aku penasaran, apakah rekan Daois yang masih hidup atau sudah mati? Pikir Limuran dalam hati. Ia dan Yang Sangguan telah terpisah selama tahap awal pendakian mereka ke alam abadi ketika mereka memasuki kekuatan penghalang alam abadi. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang terjadi sejak saat itu. Namun, Yang Sangguan hanya selamat dari kesengsaraan surgawi dengan bantuan Limuran. Dengan kekuatan dan kultivasinya yang terbatas, tidak jelas apakah ia mampu memasuki penghalang alam surgawi, menahan badai spasial berikutnya, atau bahkan keluar dengan selamat dari istana surgawi. Menurut perkiraan Limuran, peluang Yang Sangguan untuk mencapai kota surgawi dengan selamat kurang dari 20%. Peluang 20%. Ini mungkin karena Limuran memberi Yang Sangguan sebuah jimat Feixian dan beberapa jimat peri lainnya, dan mengajarinya metode untuk mengaktifkannya. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan kekuatan Yang Sangguan sendiri, dia bahkan tidak akan memiliki peluang 0,5%. Bukankah ini Li Xianwei? Suara seorang pria parubaya terdengar dari aula, dan Limuran merasa cukup familiar. Dia menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang penjaga abadi berbaju besi perunggu dengan wajah yang dikenalnya. Ternyata rekan Daois Huang. Apakah rekan Daois Huang masih bertugas di kota Feixian? Limuran tersenyum tipis dan membungkuk. Pengawal abadi bersirah perunggu bernama Huang ini juga seorang kultivator tingkat atas. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Limuran bertugas sebagai pengawal abadi bersirah perak di kota Feixian, ia pernah bekerja dengannya untuk waktu yang singkat. Huang Xianwei terkejut sekaligus gembira. Ia berkata, kudengar puluhan tahun yang lalu, Li Xianwei meninggalkan kota Feixian dan pergi ke alam abadi liar untuk mencari nafkah. Lalu, tidak ada kabar tentangnya. Saat kami membahas masalah ini, kami mengira Li Xianwei mengalami kecelakaan dan kami pun berduka untuknya. Aku tak menyangka Li Xianwei akan kembali ke kota Feixian dengan selamat hari ini. Alam abadi liar sungguh berbahaya. Bahkan para senior tingkat abadi sejati pun seringkali tak pernah kembali. Li Xianwei,
dengan kultivasi penyeberangan kesengsaraan awalnya, berhasil menjelajahi alam abadi liar selama puluhan tahun dan kembali dengan selamat. Ini sungguh prestasi yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Beberapa dekade, pikiran Li Muran berpacu. Ia telah meninggalkan kota Feixian cukup lama, setidaknya lebih dari 100 tahun. Namun, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di alam bawah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sehari di surga sama dengan 1000 tahun di alam fana. Meskipun waktu di alam abadi tidak selama yang dirumorkan, 100 tahun di alam bawah mungkin hanya 30 atau 50 tahun di alam abadi. Beberapa kultivator lain berkumpul di Istana Feixian. Mereka semua adalah teman lama Li Muran. Beberapa dari mereka pernah bertemu Li Muran sebelumnya, dan beberapa bahkan membeli jimat abadi tingkat rendah dari Li Muran. Semua orang mengucapkan selamat kepada Li Muran atas kepulangannya yang selamat dari alam abadi liar, dan di sela-sela percakapan mereka, mereka mencoba menanyakan beberapa hal terkait alam abadi liar. Alam abadi liar itu misterius dan penuh rasa ingin tahu tentang para kultivator alam bawah yang baru saja naik ke atas di kota Feixian. Li Muran mengobrol dan tertawa dengan semua orang sebentar, lalu menemukan alasan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan meninggalkan Istana Feixian. Seperti dugaan Li Muran, guanya telah direbut kembali oleh kota Feixian. Namun, ketika Li Muran meninggalkan kota Feixian puluhan tahun yang lalu, ia telah bertekad untuk tidak pernah kembali, jadi ia tidak meninggalkan barang berharga apapun di guanya. Pengambil alihan guanya bukanlah kerugian baginya. Namun, sudah lebih dari 100 tahun sejak ia pertama kali naik ke alam abadi. Jika ia terus menyewa gua di kota Feixian, ia harus membayar biaya yang cukup besar. Namun, setelah Li Muran pergi ke pasar dan menjual kelebihan material yang diperolehnya dari alam abadi liar, harga batu abadi menjadi sangat kecil. Meskipun Li Muran tidak mendapatkan esensi burung abadi atribut angin tingkat tinggi selama perjalanannya ke alam abadi liar, ia mendapatkan sejumlah material dari binatang abadi dan burung ibel lainnya. Sayangnya, buaya roh darah yang ia taklukkan dilahap oleh binatang abadi yang kuat dalam sebuah pertemuan. Li Muran dan Tai Changkong menggunakan escape untuk melarikan diri, nyaris terhindar dari bencana. Namun, tujuan sebenarnya Li Muran pergi ke alam abadi liar untuk menemukan keberadaan burung spiritual Xiao Lei tidak tercapai. Li Muran menghela napas, Senior Wuming, burung roh Thunder Peng belum ditemukan, jadi aku harus pergi lagi ke alam abadi liar. Namun, perjalananku sebelumnya ke alam abadi liar membuatku menyadari bahwa kekuatan kultivasiku masih kurang. Meskipun aku dan yang lainnya telah berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari bahaya, jika aku bertemu makhluk tingkat abadi sejati yang berniat menghadapi kami, aku tidak akan berdaya untuk melawan, dan bahkan harapanku untuk melarikan diri pun sangat tipis. Zhao Wuming berkata, teman kecil Li benar. Alam abadi liar memang penuh bahaya. Alam abadi tempat Istana Abadi Suri berada bukanlah tempat yang terlalu berbahaya, dan alam abadi liar di sini juga tidak terlalu menakutkan. Namun, setidaknya seseorang harus menjadi dewa sejati atau dewa lepas untuk memenuhi syarat untuk memasukinya. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, terlalu berbahaya untuk masuk lebih dalam ke alam abadi liar. Lagi pula, batasan yang diberikan Dewa Angin Hitam dalam dirimu masih ada. Aku hanya mengajarimu, sahabat kecil Li, sebuah teknik rahasia untuk menyegelnya sementara, mencegah Dewa Angin Hitam merasakan kehadirannya secara langsung dari jarak yang terlalu jauh. Sebenarnya, batasan ini cukup rumit dan canggih. Kurasa batasan ini hanya bisa dihilangkan sepenuhnya setelah kau mencapai tahap dewa sejati. Sebelum ini, jika kau bertemu Wu Feng Taixian di alam abadi liar atau di tempat lain, kau pasti akan jatuh ke dalam kendalinya. Oleh karena itu, Zhao juga menyarankan agar Li Xiaoyou mencoba mengatasi kesengsaraan abadi dan meningkatkan kultivasimu terlebih dahulu, lalu mencoba mengambil burung spiritual di alam abadi liar. Li Muran mengangguk senior, apa yang Anda katakan memang benar. Namun, saya tidak yakin seberapa yakin saya bisa selamat dari kesengsaraan abadi. Zhao Wuming berkata, ada 3 kesengsaraan abadi utama: kesengsaraan transformasi fana, kesengsaraan hati Dao, dan kesengsaraan reinkarnasi. Kesengsaraan transformasi fana adalah kesengsaraan angin, yang mengubah tubuh fana menjadi tubuh abadi. Angin abadi menembus setiap pori, menyebar ke seluruh tubuh, meniup debu fana dan kotoran di dalam tubuh, membuat kultivator memiliki tubuh abadi yang lebih cocok untuk kultivasi energi abadi. Jika tubuh Dharma tidak murni, ia akan diterbangkan oleh angin abadi menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi segumpal hantu. Namun, selama kau selamat dari kesengsaraan ini, kau akan dianggap telah memasuki dunia abadi, dan kau dapat menyebut dirimu seorang abadi pengembara dan menjadi seorang kultivator abadi sejati. Akan sulit untuk kembali ke alam bawah. Kesengsaraan hati Dao adalah kesengsaraan api. Lepaskan pikiran fana Anda dan kembangkan hati Dao. Api Dao lahir dari hati, memakan pikiran-pikiran yang mengganggu jauh di dalam, membakar pikiran dan jiwa Anda.
Jika hati Dao Anda tidak kuat, jiwa Anda akan terbakar oleh api Dao selama kesengsaraan hati Dao, dan Anda akan menjadi mayat berjalan. Namun, jika Anda selamat dari kesengsaraan ini, Anda akan telah menyempurnakan hati Dao Anda, dan kondisi pikiran Anda akan sangat meningkat. Baik Anda mempraktikkan teknik abadi maupun memahami hukum langit dan bumi, Anda akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dan membuat kemajuan pesat. Bencana samsara, juga dikenal sebagai bencana hidup dan mati, adalah bencana guntur. Guntur ini, yang berasal dari kekuatan samsara langit dan bumi, adalah yang paling dahsyat. Jika kekuatan magis seseorang tidak cukup kuat untuk menahan bencana ini, tubuh dan jiwanya akan musnah, memasuki siklus samsara. Namun, jika seseorang dapat bertahan dari bencana ini, ia akan melampaui 6 alam reinkarnasi, hidup sepanjang langit dan bumi, dan sejak saat itu akan digolongkan sebagai makhluk abadi, menjadi makhluk abadi sejati dari langit dan bumi. 3 kesengsaraan besar merupakan proses yang diperlukan bagi setiap kultivator yang sedang menanjak dalam perjalanan mereka menuju keabadian. Masing-masing dari ketiga kesengsaraan ini memiliki karakteristik uniknya sendiri. Saya khawatir tidak ada kultivator yang bisa menjamin mereka bisa melewatinya. Lebih lanjut, 3 kesengsaraan abadi utama terutama bergantung pada dharmakaya, pikiran, dan kekuatan supernatural sang kultivator untuk menyelesaikan dan mengatasinya. Objek dan kekuatan eksternal memiliki pengaruh yang sangat terbatas. Ambil contoh, kesengsaraan transformasi fana. Kesengsaraan ini adalah kesengsaraan angin. Teks-teks klasik sering mencatat bahwa manik-manik pengikat angin, yang dibuat dari esensi tingkat tinggi yang dikaitkan dengan angin dan harta karun lainnya, dapat membantu mengatasi kesengsaraan transformasi fana. Namun, pada kenyataannya, efeknya umumnya terbatas, paling banyak hanya mencakup 10% dari faktor tersebut, 90% sisanya bergantung pada apakah dharmakaya kental sang kultivator cukup murni dan apakah mengandung terlalu banyak kotoran fana. Adapun kesengsaraan hati Dao, ini adalah kesengsaraan api. Konon, benda-benda dingin tertentu dapat membantu menahan api Dao dan bertahan dari kesengsaraan ini. Kenyataannya, benda-benda dingin tersebut hanya membantu para kultivator menenangkan pikiran, sehingga sedikit membantu mereka mengatasi api Dao yang muncul dari hati mereka. Oleh karena itu, Zhao percaya bahwa daripada bersusah payah mencari benda-benda eksternal dan memurnikan harta karun eksternal untuk meningkatkan peluang bertahan hidup dari 3 kesengsaraan abadi, lebih baik memulai dari diri sendiri, dari dalam keluar, dan meningkatkan kekuatan diri secara menyeluruh. Kata-kata Zhao Wuming sedikit berbeda dari apa yang tertulis dalam banyak teks kuno, tetapi bagi Limuran, kata-kata itu jelas lebih kredibel dan mendalam. Lebih lanjut, Zhao Wuming adalah orang yang paling dekat dengan seorang Taois abadi. Pemahamannya tentang Dao langit dan bumi tak tertandingi, dan wawasannya tak diragukan lagi jauh lebih unggul daripada para penulis teks kuno. Limuran mengangguk berulang kali senior, apa yang Anda katakan benar sekali. Menurut Anda, saya harus tetap tinggal di sini dan berkultivasi dalam pengasingan, terus berlatih transformasi satu ki menjadi 3 murni, dan ketika saatnya tiba, mencoba melampaui kesengsaraan abadi. Zhao Wuming tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Apa yang dimaksud Zhao, Li Xiaoyou hanya mengerti setengahnya. Setengah. Li Muran tertegun. Saya junior dengan bakat yang kurang. Tolong jelaskan dengan jelas, senior. Zhao Wuming tersenyum dan berkata, memang benar sahabat kecil Li harus tinggal di sini untuk berkultivasi, tetapi ketika tiba saatnya untuk melampaui kesengsaraan abadi, saya rasa sudah saatnya. Sudah dewasa. Li Muran terkejut, wajahnya penuh kebingungan, setengah percaya dan setengah ragu. Aku baru naik ke alam abadi selama lebih dari 100 tahun, dan baru berlatih di alam abadi selama beberapa dekade. Aku khawatir aku belum memiliki kemampuan itu. Zhao Wuming menggelengkan kepalanya dan berkata, teman kecil Li, kenapa kau begitu merendahkan diri? Aku sudah bilang bahwa kesengsaraan fana menguji kemurnian dharmakaya seorang kultivator. Kemampuan teman kecil Li untuk mengolah transformasi satu ki menjadi 3 kemurnian sedikit saja menunjukkan bahwa dharmakaya, tubuh fisik, dan dharmakayanya telah mencapai tingkat kemurnian tertentu. Kultivator biasa yang telah mencapai tingkat pencerahan tidak dapat mengolah teknik transformasi satu ki menjadi 3 kemurnian, apalagi mencapai keberhasilan kecil di dalamnya. Lebih lanjut, berlatih satu ki yang ditransformasikan menjadi 3 ki murni juga telah melunakkan tubuh Li Daoyou secara signifikan. Meskipun Li Daoyou belum menguasai seni transformasi Qi, Shen, dan Jing, kondisi tubuhnya jauh lebih baik daripada sebelum kenaikannya, dan ia memiliki peluang besar untuk bertahan dari kesengsaraan transformasi fana. Lebih lanjut, dengan vitalitas luar biasa yang terkandung dalam Zhao dan bunga kelahiran kembali, jika tubuh Li Daoyou benar-benar tidak mampu menahan kesengsaraan transformasi fana, Zhao dapat menggunakan vitalitas ini untuk membantu melestarikannya dan mencegahnya rusak. Li Muran terkejut sekaligus gembira ketika mendengar ini senior, apakah Anda mengatakan bahwa saya sudah mampu mencoba mengatasi kesengsaraan fana?
Zhao Wuming menggelengkan kepalanya lagi dan berkata sambil tersenyum, teman kecil Li hanya setengah benar. Yang sebenarnya Zhao maksud adalah, teman kecil Li tidak hanya bisa berusaha mengatasi kesengsaraan fana, tetapi juga mengatasi kesengsaraan hati Dao bersama-sama, yaitu mengatasi kesengsaraan ganda. Mengatasi kesengsaraan ganda, Li Muran terkejut. Aku akan sangat puas jika aku bisa mengatasi kesengsaraan transformasi fana. Aku tidak akan pernah berani mencoba mengatasi kedua kesengsaraan sekaligus. Meskipun memang ada kasus orang yang mengatasi kesengsaraan ganda, kasus tersebut sangat jarang dan bahayanya berlipat ganda. Zhao Wuming tersenyum dan berkata, langka. Kultivator yang bisa berkultivasi dari alam bawah ke alam roh, lalu naik dari alam roh ke alam abadi, bahkan lebih langka lagi, 1:10.000. Teman kecil Li juga telah mencapainya. Bagi kultivator yang memenuhi persyaratan, mengatasi kesengsaraan ganda bukanlah langkah yang berisiko sama sekali, melainkan hasil yang wajar. Lagi pula, setahu saya, belum lagi mengatasi kesengsaraan ganda, bahkan mengatasi 3 kesengsaraan abadi dalam satu hari pun bukanlah hal yang aneh. Dulu, setelah berkultivasi di alam abadi selama 100 tahun, suatu hari saya tiba-tiba menyadari kebenaran, lalu mengatasi 3 kesengsaraan, menjadi seorang abadi sejati. Li Muran masih belum berani setuju. Ia berkata, Senior Wuming adalah seorang jenius yang langka. Sepanjang sejarah, banyak orang telah mencapai tingkat keabadian sejati, tetapi hanya segelintir yang dapat mencapai tingkat kultivasi yang dicapai Senior Wuming. Senior Wuming memiliki kemampuan untuk mengatasi 3 kesengsaraan dalam satu hari, tetapi saya, generasi muda, mungkin tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Kecuali ada alasan yang kuat, kita harus mengatasi kedua kesengsaraan tersebut secara bersamaan. Zhao Wuming mengangguk pelan dan berkata, memang ada beberapa manfaat mengatasi kesengsaraan ganda. Pertama, teknik transformasi satu ki menjadi 3 kemurnian milik teman Li telah mencapai titik kemacetan. Alasan mengapa sulit untuk maju lebih jauh adalah karena ia belum memasuki alam keabadian. Setelah mengatasi kesengsaraan ganda, tubuh dharma dan kondisi pikiranmu akan jauh lebih baik. Kau akan menjadi pribadi yang sama sekali berbeda dari dirimu yang sekarang. Ketika kau dapat mempraktikkan teknik keabadian seperti transformasi satu ki menjadi 3 kemurnian, kau akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Apa yang disebut kemacetan yang kau hadapi sekarang akan mudah diatasi dan tidak akan ada lagi. Dengan demikian, latihan Wuming Jue dan pemahamanmu tentang hukum langit dan bumi akan jauh lebih lancar. Kedua, sahabat kecil Li telah memperoleh hati naga sejati, kerangka naga lengkap, dan sisik naga natal milik rekan Daois Bing Feng, di antara harta warisan lainnya. Hati naga sejati dan kerangka naga lengkap ini disimpan untuk kebangkitan rekan Daois Bing Feng di masa mendatang dan tidak boleh digunakan sembarangan. Namun, sisik naga natal adalah material langka dan berharga yang memiliki atribut es dan angin. Kekuatan atribut ganda es dan angin yang terkandung di dalamnya benar-benar berada pada level tertinggi. Dengan kemampuanmu saat ini, mustahil untuk benar-benar memurnikan harta abadi dengan harta ini, dan kau juga tak bisa memurnikan sisik naga ini menjadi senjata ajaib kelahiranmu sendiri. Namun, aku bisa mengajarimu metode untuk mengubah sisik naga kelahiran ini menjadi harta yang bertindak seperti cermin pelindung jantung kantong abadi yang terlampir. Kenakanlah di dekat tubuhmu, lindungi area vital dada dan tianmu. Tak hanya akan menyelamatkan hidupmu, tetapi ketika kau mengatasi kesengsaraan transformasi fana dan kesengsaraan hati Dao, jika kau mengaktifkan kekuatan hukum yang terkandung dalam harta ini, efeknya akan jauh lebih dahsyat daripada manik-manik pengikat angin dan manik-manik pengembun es biasa. Ini karena baik kesengsaraan angin dari kesengsaraan transformasi fana maupun kesengsaraan api dari kesengsaraan hati Dao, sampai batas tertentu, dapat ditahan oleh kekuatan atribut ganda es dan angin. Rekan Daois Li saat ini belum mampu mengaktifkan kekuatan hukum yang terkandung dalam sisik naga, jadi ia perlu menggunakan beberapa cara khusus. Metode ini tidak mudah diatur. Ketika diaktifkan sekaligus, kekuatan atribut ganda hukum es dan angin yang terkandung dalam sisik naga akan aktif, saling mendukung dan mengintegrasikan. Jika rekan Daois Li hanya mampu mengatasi satu tingkat kesengsaraan abadi pada satu waktu, sungguh disayangkan dan akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Jantung Li Muran berdebar kencang mendengar ini. Sisik naga peninggalan senior Bing Feng ternyata punya kegunaan yang luar biasa. Jika, seperti kata senior Wuming, harta karun sisik naga ini, kantong abadi, bisa melepaskan kekuatan atribut es dan angin secara bersamaan, itu pasti akan sangat membantu junior ini dalam mengatasi kesengsaraan ganda. Li Muran juga ingin mengatasi kesengsaraan abadinya sesegera mungkin, meningkatkan kultivasinya, lalu pergi ke alam abadi liar untuk mencari Xiao Lei. Ia tahu bahwa dengan tingkat kultivasi Xiao Lei saat ini, hampir mustahil baginya untuk melindungi dirinya sendiri di alam abadi liar. Ia kemungkinan besar bersembunyi di tempat terpencil, takut keluar, menunggu Li Muran menyelamatkannya.
Semakin lama Limuran menunda menemukannya, semakin besar bahaya yang akan dihadapinya. Terlebih lagi, setiap kali seseorang melampaui tingkat kesengsaraan abadi, tidak hanya kekuatannya sendiri yang meningkat secara signifikan, tetapi kemajuan kultivasinya juga melonjak. Hal ini terutama berlaku dalam hal kekuatan hukum. Meskipun perbedaan antara seorang abadi biasa dan seorang kultivator di tahap awal kesengsaraan, yang belum mencapai tingkat keabadian, hanya satu atau dua alam minor, perbedaan kemampuan mereka dalam memahami dan mengendalikan kekuatan hukum langit dan bumi sangatlah besar. Meskipun Limuran menganggap dirinya lebih unggul daripada kultivator lain di tahap awal kesengsaraan, dan jarang bertemu lawan, ia tetap tidak berani menantang seorang abadi biasa dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi darinya. Jika ia bisa mengatasi kedua kesengsaraan sekaligus, kekuatan Limuran tidak hanya akan meningkat secara signifikan, tetapi yang lebih penting, kemajuan kultivasinya akan sangat dipercepat. Ini akan 10 atau bahkan 100 kali lebih baik daripada efek kultivasinya saat ini yang menyendiri. Seperti yang satu berkultivasi di alam bawah dan yang lainnya di alam abadi, kemajuannya tentu sangat berbeda. Demi meraih masa depan yang lebih baik dalam kultivasi, para kultivator dari alam bawah rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencapai alam abadi, demi lingkungan kultivasi yang lebih baik. Kini setelah Limuran memiliki kesempatan untuk mengatasi kesengsaraan ganda dan meningkatkan kemampuan kultivasi batinnya secara signifikan, mengambil beberapa risiko tampaknya sepadan. Limuran merenung sejenak dan bertanya, apakah Senior Wuming benar-benar berpikir aku mampu mengatasi kesengsaraan ganda? Berdasarkan perspektifmu, seberapa besar peluangku untuk berhasil mengatasi kesengsaraan ganda? Zhao Wuming berkata, dalam hal kemajuan di ranah kultivasi abadi, tidak ada kepastian 100% di setiap langkah. Meskipun prinsip-prinsip agung bersifat universal, prinsip-prinsip tersebut berbeda-beda pada setiap orang. Setiap orang memiliki jalan dan takdirnya sendiri, sehingga sulit untuk digeneralisasi. Ambil contoh 3 tingkat kesengsaraan abadi. Kekuatan kesengsaraan setiap individu juga berbeda. Namun, Zhao yakin bahwa tubuh Dharma sahabat muda Li kuat dan hati Dao-nya teguh. Peluangnya untuk selamat dari kesengsaraan ganda setidaknya 60%. Dengan bantuan sisik naga kelahiran rekan Daois Bing Feng, peluangnya lebih dari 70%. Lebih dari 70%. Limuran terkejut sekaligus gembira. Kemungkinannya memang besar. Dalam banyak kasus, peluang 10% atau 20% saja sudah cukup untuk mendorong banyak pembudidaya mencoba, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Benar sekali. Zhao Wuming tersenyum. Teman kecil Li dipercayakan dengan tanggung jawab yang berat. Jika aku tidak terlalu percaya diri, aku tidak akan membujukmu untuk mengatasi kedua kesulitan itu secara bersamaan. Aku lebih suka kau menyia-nyiakan ratusan tahun kultivasimu. Namun, masalah ini tetap menjadi keputusanmu. Apapun pilihanmu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Limuran merenung sejenak, lalu mengangguk pelan. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Aku juga berpikir bahwa mengatasi kesengsaraan ganda adalah usaha yang sangat berharga. Namun, aku masih ragu dengan kekuatanku sendiri. Sebelum mengatasi kesengsaraan ganda, aku berencana menggunakan beberapa metode untuk memverifikasi kekuatanku. Oh, Zhao Wuming bertanya dengan rasa ingin tahu, metode apa yang akan digunakan Li Xiaoyou untuk memverifikasinya. Limuran tersenyum tipis meskipun aku tidak bisa memanggil kesengsaraan abadi untuk sementara waktu dan merasakan kekuatannya. Di kota Feixian, ada beberapa penjaga abadi berbaju zirah perak yang telah melewati 1 atau 2 tingkat kesengsaraan abadi. Mengapa tidak memulai dengan rekan-rekan Taois ini dan menguji kekuatanku saat ini untuk melihat apakah aku cocok untuk melewati kesengsaraan ganda? Di utara kota Feixian, terdapat sebuah gua yang dipenuhi kabut peri dan menjulang tinggi. Tempat ini dipenuhi udara peri dan medannya juga merupakan titik tertinggi di kota Feixian. Ini adalah gua tingkat surga di kota Feixian. Hanya para penjaga peri zirah emas tahap abadi sejati dan beberapa penjaga peri zirah perak Sanxian berpengalaman di kota ini yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Limuran berada di salah satu gua, bertemu Jia Xianwei, seorang pengembara abadi di tahap tengah kesengsaraan. Meskipun Jia Xianwei, seperti Limuran, terlahir sebagai seorang kultivator tingkat tinggi dan pernah bertugas sebagai pengawal abadi berbaju zirah perak, dan mereka pernah berinteraksi satu sama lain sebelumnya, Jia Xianwei telah naik ke alam abadi hampir 1000 tahun yang lalu dan berhasil melewati tingkat pertama kesengsaraan abadi kesengsaraan transformasi fana 100 tahun yang lalu, menjadi seorang abadi bebas di tahap tengah transendensi kesengsaraan. Meskipun ia hanya 1 tingkat lebih tinggi dari Limuran, langkah kecil ini merupakan kemajuan yang sangat besar. Setelah melewati 1 tingkat kesengsaraan surgawi, seseorang akan memasuki alam abadi dan menjadi seorang kultivator abadi sejati. Namun, seorang kultivator seperti Limuran pada dasarnya tidak berbeda dengan seorang kultivator yang baru saja naik dari alam bawah. Ia hanya memurnikan tubuh energi abadi dan esensi sejati,
dan belum dapat dianggap telah benar-benar memasuki alam abadi. Jia Xianwei cukup mahir dalam seni formasi ruang. Ia telah bekerja di kota Feixian selama bertahun-tahun. Ia memiliki pengalaman yang kaya dan sangat dihargai oleh Istana Abadi. Setelah melewati tingkat pertama kesengsaraan abadi, ia diizinkan untuk memilih gua tingkat atas sebagai pengecualian. Jika tidak, dengan tingkat kultivasinya, ia tidak akan memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Jia Xianwei adalah seorang kultivator parubaya yang agak gemuk dengan kulit yang ramah dan senyum yang tak pernah pudar. Ia menyambut Limuran ke dalam gua tempat tinggalnya dan menyambutnya dengan hangat. Ia berkata, "Taois Li yang terhormat, saya berterima kasih atas kehadiran Anda. Kudengar Anda baru saja kembali dari alam abadi liar. Saya yakin Anda sangat beruntung. Sejujurnya, saya sudah lama ingin berlatih di sana, tetapi saya selalu khawatir dengan keterbatasan kekuatan saya dan belum berani bertindak. Taois Li benar-benar muda dan belum berpengalaman. Baru beberapa dekade yang lalu Anda naik ke alam abadi liar, dan Anda sudah berani memasuki alam abadi liar. Keberanian seperti itu jarang, bahkan di antara para kultivator tingkat tinggi seperti kami." Limuran tersenyum tipis. "Perjalananku ke alam abadi liar memang agak gegabah. Untungnya, aku beruntung dan akhirnya kembali ke kota Feixian hidup-hidup. Meskipun aku belum mendapatkan kesempatan besar di alam abadi liar selama bertahun-tahun, aku juga mendapatkan sedikit." Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu berwarna coklat tua berbentuk persegi dengan panjang 2 kaki dari lengan bajunya dan melemparkannya ke pihak lainnya. Jia Xianwei mengambil kotak kayu itu dan dengan lembut membuka jimat penyegel di atasnya. Seketika, aroma darah yang agak menyengat tercium di hidungnya. Daging antelop peri. Jia Xianwei terkejut sekaligus gembira. Ini sangat bagus untuk latihan fisik. Daging antelop peri, dikombinasikan dengan daging dan darah 9 jenis binatang dan burung peri lainnya, dapat direbus menjadi 10 pil tonik. Daging dan darah lainnya dapat diperoleh dengan memelihara binatang dan burung peri yang sesuai, sehingga harganya relatif murah. Hanya saja antelop peri ini terlalu liar untuk dijinakkan dan dipelihara. Ia harus diburu di negeri peri liar, sehingga harganya jauh lebih tinggi, dan seringkali kehabisan stok. Saat Jia Xianwei berbicara, dia membuka kotak giok dan melihat kaki antelop peri dibekukan dengan jimat peri es. Jia Xianwei mengangguk, menunjukkan ekspresi setuju. Daging antelop abadi ini awet dan cukup segar. Daging ini merupakan bahan yang sangat baik untuk alkimia dan memang sangat cocok untuk digunakan oleh penjaga abadi ini. Saya ingin tahu berapa harga yang akan ditawarkan oleh rekan Daois Li untuk saya. Limuran berkata, "Rekan Taois Jia, kata-katamu terlalu sopan. Kita pernah bekerja sama sebelumnya, dan ketika aku pertama kali tiba di kota Feixian, aku menerima banyak bimbingan darimu. Kaki antelop peri ini adalah tanda terima kasihku yang kecil." Penjaga abadi Jia tidak langsung menerima harta karun itu. Ia tersenyum dan berkata, "Rekan Daois Li terlalu sopan. Saya tidak akan menerima hadiah tanpa jasa. Saya tidak akan berani menerima hadiah semurah hati itu. Jika rekan Daois Li membutuhkan sesuatu lagi, beritahu saya. Selama tidak melanggar hukum Istana Abadi dan masih dalam kemampuan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu." Li Muran mengangguk. Rekan Daois Jia orangnya pendiam, jadi saya akan jujur. Saya dengar rekan Daois Jia mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam mengatasi kesengsaraan fana, jadi saya datang untuk meminta bimbingannya. Rekan Daois Jia, seperti saya, adalah seorang kultivator manusia, mempraktikkan teknik Tao dan latihan fisik. Saya berharap dapat belajar darinya dan mendapatkan bimbingan. Begitu, Jia Xianwei tersenyum tipis, merasa lega. Saat ini ia memegang posisi penting di kota Feixian, bertanggung jawab untuk mengendalikan banyak formasi kota. Ia juga memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam kota. Ia berasumsi Limuran memintanya untuk memanfaatkan wewenangnya demi mendapatkan keuntungan atau mengamankan posisi yang lebih tinggi di Feixian, yang pasti akan sangat merepotkan. Jika ia hanya datang untuk mencari kitab suci, hal itu akan jauh lebih mudah diatasi. Jia Xianwei tersenyum dan berkata, "Haha, rekan Daois Li telah menemukan orang yang tepat. Meskipun pengalaman setiap orang dalam melampaui kesengsaraan abadi berbeda-beda, ada banyak catatan dan ringkasan tentang proses ini dalam kitab suci. Namun, ada begitu banyak pendapat yang berbeda, dan semakin banyak Anda membaca, semakin membingungkan. Pengalaman pribadi penjaga abadi ini masih memiliki banyak hal yang tidak dapat diperoleh langsung dari kitab suci, dan saya yakin ini akan sangat membantu rekan Daois Li. Namun, rekan Daois Li belum terlalu lama berada di dunia abadi. Apakah itu berarti dia akan segera melampaui kesengsaraan abadi? Setelah kultivator tingkat lanjut seperti kita tiba di dunia abadi, rentang hidup kita jauh lebih panjang, jadi tidak perlu terburu-buru melewati kesengsaraan. Lebih baik berkultivasi selama 7 atau 800 tahun, mengumpulkan kekuatan, lalu bersiap untuk melampaui kesengsaraan abadi.
Limuran berkata, rekan Taois Jia benar sekali. Saya hanya ingin meminta pemahaman yang jelas agar saya bisa tahu seberapa jauh kekuatan saya dari melewati kesengsaraan abadi. Dengan begitu, ketika saya melewati kesengsaraan abadi di masa depan, saya akan memiliki gambaran yang jelas. Jia Xianwei mengangguk. Masuk akal sekali. Nanti aku akan menceritakan secara detail pengalamanku mengatasi kesengsaraan itu, termasuk banyak wawasan dan pengalamanku. Jia Xianwei adalah pria yang banyak bicara. Setelah menerima kotak kayu itu, ia banyak bicara tanpa henti. Limuran mendengarkan dengan sabar beberapa kalimat, tetapi lama-kelamaan ia merasa bosan. Limuran telah lama menerima bimbingan dari Zhao Wuming tentang poin-poin kunci untuk mengatasi 3 kesengsaraan abadi. Zhao Wuming sungguh luar biasa, kata-katanya yang sedikit 100 kali lebih mendalam daripada pidato panjang Jia Xianwei dan yang lainnya. Dengan bimbingan Zhao Wuming, Limuran sama sekali tidak membutuhkan pengalaman Jia Xianwei. Limuran tersenyum tipis dan melambaikan tangannya untuk menyela, berkata, apa yang kudengar selalu terasa terlalu dangkal untuk dipahami sepenuhnya. Jika aku bisa mengalaminya sendiri, aku khawatir aku akan memiliki pemahaman yang lebih nyata. Jia Xianwei menggelengkan kepala dan tertawa, rekan Taois Li, kau bercanda. Mengatasi kesengsaraan abadi bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Kau hanya bisa berhasil atau gagal. Bagaimana kau bisa mencobanya begitu saja? Limuran berkata, bukan itu maksudku. Maksudku, meskipun apa yang dikatakan rekan Daois Jia sangat masuk akal, jika menyangkut diriku sendiri, aku tidak yakin aku mampu menghadapinya. Aku juga tidak tahu seberapa besar perbedaan antara aku dan rekan Daois Jia. Sulit untuk memahami hal-hal ini secara mendalam hanya melalui kata-kata. Kurasa kita perlu membahasnya terlebih dahulu sebelum kita benar-benar bisa memahaminya. Jia Xianwei tertegun, teman Li, apakah kamu ingin bertanding-tanding denganku? Benar sekali, kata Limuran dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, aku tahu aku bukan tandingan rekan Daois Jia. Jadi, rekan Daois Jia tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia hanya perlu menggunakan kekuatan dan kekuatan magis yang sama seperti yang dia gunakan saat melewati masa kesengsaraan abadi dan membimbingku. Dengan begitu, aku akan tahu seberapa jauh perbedaan kekuatanku dan kekuatan orang yang telah melewati masa kesengsaraan abadi. Permintaan Limuran membuat Jia Xianwei tertegun sejenak. Setelah ragu sejenak, ia mengangguk. Baiklah. Karena aku telah menerima harta karun rekan Daois Li, tentu saja aku harus memberikan sedikit kekuatan. Namun, rekan Daois Li, tolong jangan memaksakan diri. Jika kau merasa kekuatan sihirku terlalu kuat, tolong beritahu aku segera. Kalau tidak, jika aku secara tidak sengaja melukai seseorang, hubungan kita akan rusak. Limuran tersenyum dan berkata, jangan khawatir, rekan Daois Jia. Sekalipun aku terluka secara tidak sengaja, itu adalah kesalahanku sendiri. Aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Kuharap kau bisa memberiku nasihat. Jia Xianwei merenung sejenak dan berkata, tingkat pertama dari kesengsaraan abadi adalah kesengsaraan angin fana. Angin abadi bersifat meresap, bertiup melalui andalam dan meridian seorang kultivator. Kotoran dalam tubuh kultivator segera hancur menjadi serpihan debu fana dan diterbangkan oleh angin. Jika tubuh kultivator mengandung terlalu banyak kotoran debu fana, tubuhnya tidak akan mampu menahan hembusan angin abadi, bahkan mungkin runtuh dan lenyap, hanya menyisakan secercah jiwa. Oleh karena itu, bagi kultivator manusia seperti kita, kesengsaraan angin fana terutama menguji tubuh fisik dan tubuh dharma kultivator. Kultivator seperti kita yang telah berlatih teknik latihan fisik memiliki tubuh fisik dan tubuh dharma yang relatif murni, yang memberi kita keuntungan besar dalam mengatasi kesengsaraan fana. Oleh karena itu, banyak kultivator yang telah naik ke alam baka tidak pernah berlatih fisik di alam rendah, tetapi setelah mencapai alam abadi, mereka terpaksa mulai berkultivasi. Ini dilakukan untuk menempa daging, agar daging dan tubuh dharma mereka dapat bertahan dari cobaan menjadi makhluk abadi. Secara umum, semakin tinggi tingkat latihan fisiknya, semakin intens penempaan dagingnya, semakin murni daging dan tubuh dharmanya, semakin sedikit kotoran fana, dan semakin mudah untuk berhasil melewati cobaan abadi. Oleh karena itu, kita hanya perlu berlatih teknik fisik satu sama lain untuk melihat seberapa besar perbedaan antara kita dan dirimu. Rekan Daois Li kemudian akan dapat memahami secara kasar seberapa kuat keterampilan fisik yang dibutuhkan untuk mengatasi kesengsaraan transformasi fana. Limuran mengangguk berulang kali, kata-kata rekan Daois Jia persis seperti yang kuinginkan. Aku hanya ingin meminta saranmu tentang teknik latihan tubuh giok. Jia Xianwei kembali tercengang. Jadi, rekan Daois Li bahkan sudah mengetahui asal-usul teknik latihan fisik yang kulatih. Dia memang sudah siap. Kalau begitu, ayo kita pergi ke ruang latihan yang khusus disiapkan di Gua Xianwei ini. Jika aku melepaskan kekuatan suciku, batasan-batasan biasa di istana Xianwei ini mungkin takkan mampu menahannya. Bagus sekali. Limuran setuju,
lalu mengikuti Jia Xianwei ke ruang pelatihan. Ini adalah istana abadi melingkar yang diberkahi dengan batasan spasial. Dari luar, ukurannya tampak hanya 100 kaki, tetapi begitu masuk, rasanya selebar 1000 mil. Selain itu, batu bata dan batu abadi yang digunakan di sini berkualitas lebih tinggi dan lebih kokoh. Formasi dan batasan dipasang di sekelilingnya, mampu menyerap sejumlah besar kekuatan magis dan energi ilahi yang menakjubkan. Itu memang ruang pelatihan yang sangat lengkap. Setelah keduanya memasuki ruang latihan, Jia Xianwei mengaktifkan susunan penghalang gravitasi. Limuran tiba-tiba merasa tubuhnya hampir 100 kali lebih berat, seolah-olah dibebani oleh kekuatan 10.000 pound. Limuran diam-diam memuji dirinya sendiri, lalu mengumpulkan mana untuk melakukan teknik levitasi. Ia dengan cepat beradaptasi dengan kekuatan yang luar biasa dan terus melayang di udara. Melihat ketenangan Limuran, Garda Abadi Jia memujinya, ini adalah formasi kekuatan 100 kali lipat, dan ini mahakaryaku. Merapalkan mantra di ruang latihan ini akan menghadapi perlawanan 100 kali lipat. Jika kau terbiasa dengan perlawanan 100 kali lipat ini, dalam pertarungan sungguhan, kecepatan merapal dan menghindarmu, serta kekuatan sihirmu, akan meningkat pesat. Ini adalah praktik umum, terutama bermanfaat bagi kita yang berlatih keterampilan fisik. Ruang latihan di gua biasa hanya memiliki formasi kekuatan 10 atau 20 kali lipat. Formasi kekuatan 100 kali lipat seperti yang ada di gua Garda Abadi ini langka. Sungguh terpuji bahwa rekan Daois Li telah beradaptasi dengan begitu cepat. Limuran berkata, di gua saya, hanya ada ruang pelatihan yang diberkati oleh formasi kekuatan raksasa 50 kali lipat, dan saya menghabiskan banyak uang untuk merenovasinya. Sepertinya rekan Daois Jia telah mengerahkan banyak upaya untuk ruang pelatihan ini. Jia Xianwei tercengang. Jadi, rekan Daois Li berlatih dengan kekuatan 50 kali lipat setiap hari. Sepertinya rekan Daois Li memang cukup kuat. Awalnya aku berencana menguji kemampuan rekan Daois Li hanya dengan 30% kekuatanku, tapi sekarang sepertinya aku hanya bisa menggunakan 50%. Setelah Jia Xianwei selesai berbicara, tiba-tiba aliran energi abadi mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, tulang-tulangnya berderak, dan kulitnya menjadi sehalus batu giok, serta memancarkan kilau seperti batu giok. Seluruh tubuhnya tampak seperti patung batu giok yang tampak hidup. Jia Xianwei berteriak pelan, lalu memukul Limuran dengan telapak tangannya. Kekuatan ilahi melonjak dari telapak tangannya, menyebabkan kekosongan di sekitarnya terdistorsi. Kekosongan yang terdistorsi itu tiba-tiba berubah menjadi gunung giok kecil, berukuran lebih dari 6 meter. Mengubah wujud dengan kekuatan, mengubah gunung dengan kekuatan dahsyat. Kekuatan magis semacam ini tidak terlalu langka di alam abadi. Gunung yang ia ciptakan hanya selebar beberapa puluh kaki, yang tidak terlalu mengesankan. Namun, ini adalah ruang pelatihan yang diberkahi peningkatan kekuatan 100 kali lipat. Dengan kata lain, jika gunung bertenaga telapak tangan ini muncul di luar ruang pelatihan, radiusnya setidaknya akan mencapai 2000 kaki. Sungguh menakjubkan. Maju, teriak Jia Xianwei lagi, dan bukit itu menimpa kepala Limuran. Limuran pun berteriak pelan, dan seberkas cahaya keemasan samar muncul di tubuhnya. Lalu ia meninju sekuat tenaga, tepat ke arah bukit di atas kepalanya. Jia Xianwei sedikit mengernyit mendengarnya. Limuran datang ke sini khusus untuk berlatih dan menguji kemampuan mereka, jadi wajar saja baginya untuk menerima serangan tanpa menghindar. Jika Limuran mengerahkan seluruh kekuatannya, menggunakan kedua tinjunya untuk menangkis kekuatan telapak tangannya yang mampu mengubah gunung, ia tak akan terkejut. Namun, Limuran tampaknya hanya mengerahkan sedikit kekuatan fisik dan hanya melancarkan pukulan biasa, tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Hal ini terkesan agak arogan, seolah-olah ia meremehkan kekuatan sihirnya sendiri, yang membuatnya sangat kesal. Namun, pikirannya hanya bertahan sesaat, karena sesaat kemudian, Limuran meninju bukit giok itu, dan kedua kekuatan suci itu saling berhadapan. Dengan suara bang yang keras, kekosongan itu terpelintir dan berguncang, dan bukit itu hancur berkeping-keping dalam kehampaan yang terpelintir itu, lenyap tanpa jejak. Limuran tampak tenang, tubuhnya masih mengambang di tempat yang sama, tidak tertinggal setengah inci pun karena guncangan bukit. Jia Xianwei diam-diam terkejut. Ekspresinya sedikit berubah saat ia memuji, latihan fisik rekan Daois Li memang luar biasa. Kekuatan sihir tingkat ini sepertinya tidak mengancammu. Aku akan terus memperkuat kekuatan sihirku. Setelah berkata demikian, Jia Xianwei berteriak lagi, lalu menepukkan telapak tangan yang sama dengan cara yang persis sama. Serangan telapak tangan ini masih menggunakan jurus magis yang sama, tetapi kekuatan suci yang dikeluarkan jauh lebih kuat. Gunung giok yang ditransformasi oleh kekuatan telapak tangan ini tidak hanya bertambah besar beberapa kali lipat, tetapi juga memancarkan lapisan kilau seperti batu giok, persis seperti aslinya. Limuran mengamati kekuatan telapak tangan yang berubah menjadi gunung, lalu dengan tenang mengayunkan lengannya dan menamparnya.
Sebuah kekuatan suci terstimulasi dari telapak tangannya, yang menyebabkan kekosongan di sekitarnya terdistorsi dan menyebar ke segala arah seperti riak air. Gunung yang ditransformasi oleh kekuatan telapak tangan itu langsung hancur berkeping-keping saat berhadapan dengan gelombang air yang berputar. Diiringi suara gemuruh yang keras, dalam sekejap, gunung yang ditransformasi oleh kekuatan telapak tangan itu meleleh dan lenyap dalam riak-riak air. Angin kencang yang dihasilkan oleh benturan dua kekuatan raksasa itu menghancurkan kehampaan di sekitarnya, menciptakan retakan-retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti garis-garis hitam. Namun, ketika hembusan ini mencapai Limuran, rasanya seperti angin sepoi-sepoi, bahkan nyaris tak mengangkat lengan bajunya. Limuran tetap tak tergerak selama benturan itu, bahkan tak mundur selangkah pun. Melihat Limuran masih berhasil menangkis serangannya dengan mudah, Jia Xianwei merasa sedikit malu. Sebelumnya, ia menggambarkan kesulitan mengatasi kesengsaraan abadi sebagai sesuatu yang berat, tetapi kekuatan magis yang ia tunjukkan kini tampak tidak berarti, seperti keributan yang sia-sia, sedikit tidak pantas dengan reputasinya. Bagus. Jia Xianwei mendarat di lantai batu giok ruang pelatihan, memuji, lalu langsung berteriak keras. Kekuatan ilahi memenuhi tubuhnya, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara keras seperti guntur yang teredam, dan kulitnya juga bersinar dengan cahaya peri yang cemerlang. Mengikuti kekuatan suci ini, Jia Xianwei mendorong Limuran secara diagonal ke atas dengan kedua telapak tangannya. Sebelum kekuatan telapak tangan dilepaskan, batu giok di bawah kaki Jia Xianwei telah hancur, dan retakan muncul di tanah dalam radius 10 kaki. Limuran akhirnya menunjukkan ekspresi serius. Ia segera berteriak keras, diam-diam menyalurkan kekuatan suci melalui lengannya, dan bertepuk tangan. Dua kekuatan telapak tangan yang mengerikan namun tak berwujud bertabrakan di udara, menghasilkan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh ruang pelatihan, bergema terus-menerus. Angin kencang yang dilepaskan oleh benturan kekuatan ilahi menyapu area sekitarnya, menciptakan 7 atau 8 retakan di dinding giok ruang pelatihan. Limuran pun terpaksa mundur 3 langkah di udara oleh angin kencang ini. Setiap kali ia melangkah, jejak kaki yang terbentuk dari retakan-retakan halus yang tak terhitung jumlahnya pun tertinggal di ruang kosong di bawah kakinya. Jia Xianwei tetap tak bergerak, tak mundur. Namun, wajahnya memerah, dan retakan sepanjang lebih dari 3 meter muncul di lantai batu giok di belakangnya. Demi menyelamatkan muka, ia tidak mundur untuk menyerap kekuatan dahsyat itu, melainkan melawannya secara langsung. Tak disangka, kekuatan itu jauh lebih kuat dari yang ia duga. Meskipun ia berhasil menahannya, darah dan ki-nya melonjak, membuatnya terdiam cukup lama. Limuran tersenyum tipis dan berkata, rekan Taois Jia belum mundur selangkah pun, tapi aku sudah mundur 3 langkah. Aku kalah. Namun, mohon maafkan kesombonganku. Aku belum sepenuhnya melepaskan kekuatan magis terkuat dari latihan fisikku. Jadi, rekan Taois Jia, jangan ragu dan lepaskan saja kekuatan magis sejati dari kesengsaraan abadi. Jia Xianwei tersenyum, tetapi tidak menjawab. Ia masih sangat marah saat itu, dan kelemahannya langsung terungkap begitu ia membuka mulut. Limuran melanjutkan, kali ini, pertarungan kekuatan kita menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada ruang pelatihan rekan Daois Jia. Material batu bermutu tinggi ini, yang sangat kuat, sangat mahal, dan menghabiskan banyak uang rekan Daois Jia. Jia Xianwei akhirnya berhasil mengatur napasnya. Ia melambaikan tangannya, tertawa terbahak-bahak, dan berkata, ini kesempatan langka untuk bertanding dengan lawan yang setara dengan Daois Li. Xianwei ini cukup tertarik. Batu kecil ini bukan apa-apa. Daois Li, Xianwei ini akan terus menyerang. Silakan. Limuran menangkupkan tinjunya dan membungkuk, lalu dengan lembut mendarat 100 kaki di depan Jia Xianwei. Jia Xianwei menarik napas dalam-dalam, dan sejumlah besar energi abadi diserap ke dalam tubuhnya, yang sebenarnya membuat tubuhnya mengembang beberapa kali lipat. Jia Xianwei masih terus-menerus merangsang keterampilan latihan fisiknya. Dengan setiap semburan kekuatan suci, tubuhnya memancarkan cahaya yang semakin pekat seperti batu giok. Perlahan-lahan, cahaya-cahaya ini berkumpul menjadi 2 bayangan samar berbentuk manusia. Karena manusia mewarisi wujud abadi, wujud manusia adalah wujud abadi, dan kedua bayangan ini adalah bayangan abadi. Meskipun kedua bayangan ini tampak samar, asal-usul mereka sebenarnya luar biasa. Inilah kekuatan magis abadi yang sesungguhnya bayangan giok. Menurut legenda, setelah mencapai alam jade immortal, tahap awal kultivasi true immortal, tubuh fisik seseorang akan menjadi jade immortal, yang memungkinkan mereka untuk memadatkan wujud ilusi melalui kekuatan ilahi. Semakin kuat kekuatan ilahi, semakin nyata wujud ilusi yang dipadatkan tersebut, bahkan menyerupai wujud asli true immortal. Karena kekuatan magis ini membutuhkan setidaknya alam jade immortal untuk dipahami dan digunakan, maka ia disebut jade shadow. Jia Xianwei ini baru berada di tahap tengah alam kesengsaraan, jadi wajar saja ia belum bisa menampilkan kekuatan magis bayangan giok yang sebenarnya.
Namun, latihan fisiknya cukup tinggi, dan kekuatan magis yang ia tunjukkan sedikit mirip dengan bayangan giok, jadi kekuatannya tentu saja bukan kekuatan biasa. Limuran mengangguk diam-diam. Pada saat ini, Jia Xianwei akhirnya menggunakan teknik latihan tubuh aslinya. Limuran tak berani gegabah. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan menepukkan tangan di depan dada dengan lembut. Dengan suara pop pelan, seberkas cahaya peri menyembur dari ujung telapak tangannya, lalu menyelimuti tubuh limuran seperti lapisan perisai cahaya. Setelah sepertiga waktu penuh, Jia Xianwei akhirnya selesai merapal mantra, dan dua bayangan giok telah mengembun menjadi wujud abadi yang lengkap, tetapi mereka belum cukup spesifik dan tidak memiliki fitur wajah. Jia Xianwei menatap limuran dengan saksama, tetapi tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang cahaya peri pelindung limuran. Jia Xianwei berkata, apakah rekan Daois Li sudah siap? Xianwei ini akan segera bertindak. Limuran mengangguk sedikit. Saya siap, saudara Jia, silakan bertindak. Mendengar ini, Jia Xianwei sedikit mengernyit. Rekan Daois Li, tolong gunakan beberapa harta pelindungmu. Sejujurnya, aku belum bisa mengendalikan kemampuan hantu tubuh giokku dengan bebas. Jika aku gagal mengendalikannya dengan cepat dan melukai rekan Daois Li, hubungan kita akan rusak. Limuran tersenyum tipis. Tidak perlu, lapisan cahaya peri pelindung yang diubah oleh kekuatan suciku ini adalah senjata sihir terbaik untuk perlindungan. Benarkah? Jia Xianwei tertegun. Ia mengamati lagi cahaya peri di tubuh limuran, tetapi tetap tidak menemukan sesuatu yang misterius. Baiklah, karena rekan Daois Li begitu percaya diri, pengawal abadi ini tidak akan tinggal diam. Teriak pengawal abadi Jia pelan dan menepukkan telapak tangannya dengan kuat. Kedua hantu bertubuh giok itu pun langsung melakukan hal yang sama dan menepukkan telapak tangan mereka, menyerang limuran. Dalam sekejap, kekuatan ilahi melonjak bagai ombak besar yang menerobos langit. Sebelum kekuatan ilahi itu mencapai limuran, kekuatan ilahi kedua terus melonjak dan menimpa kekuatan ilahi pertama. Ketika kekuatan suci melonjak di depan limuran, itu ditumpangkan total 6 kali, hampir setara dengan 6 serangan kekuatan penuh, diluncurkan pada saat yang sama, dan kekuatannya segera meningkat beberapa kali lipat. Setelah melancarkan serangan ini, Jia Xianwei langsung merasa menyesal. Jika serangan ini terlalu kuat, melukai atau bahkan membasmi limuran, ia akan berada dalam masalah besar dan menghadapi hukuman berat. Namun, seperti yang telah ia katakan sebelumnya, ia belum menguasai jurus ini hingga mencapai kendali penuh. Oleh karena itu, setelah melancarkan serangan, ia tidak dapat menarik kembali kekuatan dahsyat itu. Hidup atau mati sepenuhnya bergantung pada kekuatan magis dan keberuntungan limuran sendiri. 1310